Saat baktiku diuji di bangsal rumah sakit, suamiku justru menodai ranjang suci kami dengan aroma wanita lain yang tak kukenal. Kujebak mereka dengan mata kamera hingga topeng setianya hancur berkeping-keping di depan semua orang yang ia banggakan. Kini biarlah selingkuhannya yang menanggung beban mertuaku. Sementara aku melangkah pergi melihatnya bersujud meminta ampun di bawah kakiku. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Bau karbol dan aroma antiseptik yang tajam seolah telah menyatu dengan pori-pori kulit bunga. Selama 7 malam terakhir, tidurnya hanya berupa potongan-potongan pendek di atas kursi plastik ras di samping bangsal ibu Indah, mertuanya. Setiap sendi di tubuhnya terasa seakan hendak lepas, namun pikirannya hanya tertuju pada satu hal, pulang ke rumah, mandi air hangat, dan merebahkan diri di samping Amar, suaminya. Bunga memutar kunci pintu depan dengan gerakan pelan. Tidak ingin menimbulkan suara gaduh di rumah yang tampak sunyi itu. Ia berharap Amar sedang beristirahat setelah lelah bekerja. Namun, saat kakinya melangkah melewati ruang tamu, ia mengernyitkan dahi. Rumah itu terlalu rapi untuk ukuran rumah yang ditinggalkan seorang laki-laki sendirian selama seminggu. Tidak ada kaos kaki yang tergeletak. Tidak ada sisa bungkus camilan di atas meja. Dengan langkah gontai, Bunga menuju kamar utama di lantai atas. Ia membuka pintu kayu jati itu dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Namun, begitu pintu terbuka, bukan rasa lega yang menyambutnya. Sebuah aroma asing langsung menyergap indera penciumannya. Itu bukan bau parfum melati kesukaannya. Bukan pula aroma maskulin dari sabun cukur milik Amar. Itu adalah aroma bunga lili yang pekat, manis, dan sangat intimidatif. Aroma yang hanya dimiliki oleh parfum mahal milik wanita yang sangat sadar akan pesonanya. Bunga terpaku di ambang pintu. Jantungnya berdegup tidak beraturan. Ia menarik napas panjang, mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin itu hanyalah residu dari pembersih lantai yang baru. Namun instingnya sebagai seorang istri berkata lain. Kamar itu terasa penuh, seolah baru saja ditinggalkan oleh seseorang yang tidak seharusnya ada di sana. Bunga, kamu sudah pulang. Suara Amar memecah keheningan. Laki-laki itu muncul dari arah dapur dengan kaos santai dan ponsel yang tak lepas dari genggamannya. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Kilat panik yang sangat cepat hilang, digantikan oleh senyum yang dipaksakan. Iya, Mas. Ibu sudah lebih stabil. Jadi suster bilang aku bisa pulang sebentar untuk ganti baju dan istirahat. Jawab Bunga, suaranya parau karena kelelahan. Ia memperhatikan suaminya. Amar tampak terlalu segar untuk seseorang yang istrinya baru saja pulang dari rumah sakit. Mas, kamar ini bau parfum wanita. Wangi sekali. Mas beli pengharum ruangan baru. Amar tertawa kecil. Sebuah tawa yang terdengar hambar di telinga Bunga. Ia mendekat dan mencoba mengelus bahu Bunga. Namun Bunga sedikit menghindar. Oh, itu. Iya, kemarin Siska mampir. Kata Amar cepat, menyebut nama adiknya. Dia bilang rumah ini bau apek karena kamu tinggal lama ke rumah sakit. Jadi dia menyemprotkan pengharum ruangan yang katanya lagi tren. Jangan terlalu sensitif begitu. Kamu itu hanya kecapean. Bunga menatap mata Amar, mencari kejujuran di sana. Siska, adik iparnya, memang sering datang tanpa diundang dan selalu mengkritik kebersihan rumah Bunga. Namun, Siska membenci aroma bunga-bungaan. Ia selalu menggunakan aroma citrus atau lemon. Kebohongan kecil ini terasa seperti kerikil yang masuk ke dalam sepatu Bunga. Kecil, tapi mulai menyakitkan. Siska mampir sampai ke kamar kita. Mas? Tanya Bunga lagi. Nada suaranya merendah. Ya namanya juga adik. Bunga. Dia mau memastikan baju-bajuku sudah dicuci atau belum. Kamu tahu sendiri kan Siska orangnya cerewet. Amar mulai menunjukkan nada tidak sabar. Taktik andalannya untuk menghentikan pertanyaan Bunga. Sudahlah. Lebih baik kamu mandi. Aku ada pekerjaan kantor yang harus diselesaikan di bawah. Amar mengecup kening Bunga dengan terburu-buru sebelum melangkah keluar kamar. Bunga berdiri diam di tengah ruangan yang kini terasa asing. Ia tidak langsung mandi. Sebaliknya, ia berjalan menuju tempat tidur yang tertata rapi, terlalu rapi. Bunga menyentuh permukaan spray satin berwarna abu-abu itu. Rasanya masih dingin. Namun, saat tangannya bergerak menuju bantal tempat Amar biasanya tidur, jemarinya menyentuh sesuatu. Di atas bantal putih yang bersih itu, kontras dengan warnanya, sehelai rambut panjang berwarna coklat terang melingkar di sana. Bunga mengambil rambut itu dengan tangan gemetar. Rambutnya sendiri berwarna hitam legam dan selalu dipotong sebahu agar praktis saat mengurus rumah.
Siska. Rambut Siska dicat merah marun dan sangat pendek. Ini bukan milik Siska. Ini bukan miliknya. Tekanan di dada Bunga seolah meledak secara sunyi. Kenangan setahun lalu saat ia menikah dengan Amar tiba-tiba terlintas. Saat ayahnya, Pak Baskoro, berpesan dengan suara berat bahwa harga diri seorang wanita adalah ketenangannya. Bunga menggenggam rambut itu erat-erat di dalam telapak tangannya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar di dalam tas. Sebuah pesan masuk dari Ranti, sahabat karibnya yang bekerja di sebuah butik. Bunga, Ibu Indah sudah membaik? Tadi sore aku lihat mobil Amar parkir di depan toko bunga di dekat kantorku. Dia beli buket lili besar. Aku pikir itu untuk dikirim ke rumah sakit buat kamu atau ibunya. Romantis juga ya suamimu. Buket lili. Aroma di kamar ini adalah lili. Dan Amar tidak membawa bunga apapun ke rumah sakit hari ini. Bunga merasa dunianya miring. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap pantulan dirinya di cermin rias yang tampak kusam dan kuyu. Selama seminggu ia mengabaikan dirinya sendiri, membasuh tubuh mertuanya yang sedang sakit, mendengarkan keluhan Bu Indah yang tak pernah puas dengan pelayanannya, semua demi pengabdiannya sebagai istri Amar. Namun, di saat ia berkorban nyawa di rumah sakit, kamarnya sendiri justru menjadi tempat perjamuan bagi wanita lain. Ia ingin berteriak. Ia ingin turun ke bawah dan melemparkan rambut itu ke wajah Amar. Namun, logika yang selama ini ia jaga mulai bekerja. Jika ia melabrak Amar sekarang tanpa bukti yang tak terbantahkan, Amar hanya akan memberikan 1000 alasan lagi. Amar akan kembali memanipulasinya, menyebutnya berhalusinasi karena kelelahan, dan menghapus semua jejak yang ada. Bunga bangkit berdiri, menyembunyikan helai rambut itu ke dalam sebuah tisu kecil dan menyimpannya di dalam dompet yang paling dalam. Ia berjalan menuju kamar mandi, menyalakan pancuran air hangat, dan membiarkan suaranya tenggelam dalam deru air. Di bawah kucuran air, Bunga tidak menangis. Matanya justru menatap tajam ke arah dinding porselen. Rasa lelah yang tadi menguasai tubuhnya kini menguap, digantikan oleh kedinginan yang membeku di dalam hati. Ia menyadari satu hal, Amar bukan lagi pria yang ia kenal. Dan rumah ini, bukan lagi tempat yang aman baginya. Selesai mandi, Bunga keluar dengan mengenakan daster panjang. Ia melihat Amar masih duduk di ruang tengah, pura-pura sibuk dengan laptopnya. "Mas," panggil Bunga tenang. Amar menoleh. Wajahnya tampak waspada. "Ya. Besok aku harus kembali ke rumah sakit pagi-pagi sekali. Siska bilang dia mau datang lagi ke sini untuk bantu-bantu." Amar tampak ragu sejenak. Mungkin. Dia bilang mau mampir lagi kalau sempat." Bunga mengangguk pelan. Sebuah senyum tipis yang tak sampai ke mata tersungging di bibirnya. "Baguslah. Aku senang rumah ini ada yang mengawasi kalau aku tidak ada." Bunga berjalan menuju dapur, mengambil segelas air. Tangannya masih gemetar. Namun pikirannya sudah bulat. Besok, ia tidak akan hanya pergi ke rumah sakit. Ia akan menghubungi Ranti. Ia butuh sesuatu yang lebih dari sekadar helai rambut dan aroma parfum untuk menghancurkan kebohongan suaminya. Ia butuh mata yang bisa melihat apa yang terjadi di dalam kamar ini saat ia sedang memeras keringat merawat ibu laki-laki itu. Malam itu, Bunga berbaring di samping Amar dengan punggung menghadap suaminya. Bau parfum lili itu masih tertinggal di udara, mencekik setiap oksigen yang ia hirup. Bunga memejamkan mata, namun bukan untuk tidur. Ia sedang menyusun rencana untuk memasang mata di sudut kamarnya sendiri besok pagi. Sebuah keputusan berisiko yang ia tahu akan mengubah hidupnya selamanya. Matahari pagi menyusup malu-malu melalui celah gorden kamar. Namun bagi Bunga, cahaya itu terasa menyengat dan menyakitkan. Ia terbangun dengan sisa-sisa aroma lili yang masih tertinggal di bantal. Meski Amar sudah berangkat kerja 1 jam yang lalu dengan alasan rapat mendadak. Bunga menyentuh sisi tempat tidur yang kosong. Rasanya dingin. Sedingin hatinya yang kini dipenuhi kecurigaan yang mulai membeku menjadi keyakinan. Helai rambut coklat di dalam dompetnya seolah berbisik, mengingatkannya bahwa pengkhianatan itu nyata, bukan sekadar imajinasi seorang istri yang kelelahan. Bunga memaksakan diri bangkit. Tubuhnya masih pegal luar biasa karena seminggu menjaga Ibu Indah. Namun batinnya jauh lebih menderita. Ia harus bergerak. Ia memutuskan untuk keluar rumah sebentar, sekadar mencari udara segar atau mungkin membeli sarapan untuk dirinya sendiri, karena perutnya terasa mual setiap kali mencium bau sisa parfum di dalam rumah itu. Baru saja ia membuka pagar rumah, seorang pria parubaya yang sedang menyapu jalanan di depan rumahnya menoleh. Itu Pak Wawan, ketua RT di lingkungan mereka. Pak Wawan dikenal sebagai sosok yang ramah,
Namun ketelitiannya terhadap lingkungan sekitar terkadang melampaui tugas administratifnya. Bagi Bunga, Pak Wawan adalah saksi bisu dari kehidupan normal yang selama ini ia banggakan di lingkungan ini. Mbak Bunga? Sudah pulang dari rumah sakit? Tegur Pak Wawan sambil menyandarkan sapu lidi pada pagar beton. Bunga memaksakan sebuah senyum sopan. Iya, Pak RT. Baru kemarin sore sampai rumah. Ibu mertua sudah agak mendingan, jadi saya bisa pulang sebentar. Pak Wawan mengangguk-angguk, namun raut wajahnya tampak sedikit ragu, seolah ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya. Oalah, syukur kalau begitu. Berarti Mbak Bunga sudah bertemu dengan tamu yang menginap kemarin ya? Saya pikir tadi saudaranya Mbak Bunga atau mungkin adiknya Mas Amar. Tapi kok wajahnya tidak familiar. Dunia Bunga seolah berhenti berputar selama beberapa detik. Jantungnya berdegup kencang, menghantam rongga dadanya hingga ia merasa sesak. Ia mencengkeram erat tali tas belanjanya, mencoba menjaga agar suaranya tidak bergetar. Tamu yang menginap, Pak? Pancing Bunga. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Iya, wanita rambut panjang coklat itu. Mbak, kemarin lusa saya lihat dia turun dari mobil putih. Bawa koper kecil masuk ke rumah Mbak Bunga sore-sore. Mas Amar juga ada di sana, membukakan pintu. Saya tidak enak mau menyapa, takut mengganggu urusan keluarga Mbak Bunga. Jelas Pak Wawan dengan nada polos, tanpa menyadari bahwa setiap katanya adalah sembilu yang menyayat hati Bunga. Bunga menelan ludah. Rasanya pahit. Wanita rambut coklat. Koper kecil. Masuk rumahnya saat ia sedang membasuh tubuh mertuanya yang sakit dengan penuh kesabaran. Rasa malu mulai bercampur dengan kemarahan yang meluap. Di lingkungan sesempit ini, rahasia adalah kemewahan yang tidak dimiliki Amar. Oh itu iya, Pak. Itu teman lama dari luar kota, sedang ada urusan sebentar. Dusta Bunga, sebuah kebohongan yang ia ciptakan secara insting demi melindungi sisa-sisa harga dirinya di depan tetangga. Oalah, saya pikir siapa? Soalnya mobilnya parkir sampai pagi. Jadi saya kira memang saudara dekat. Ya sudah kalau begitu. Mbak Bunga, mari, saya lanjut nyapu dulu. Bunga berjalan menjauh dengan langkah yang terasa melayang. Informasi dari Pak Wawan adalah hantaman telak kedua setelah aroma parfum dan helai rambut semalam. Amar tidak hanya berselingkuh. Dia cukup berani membawa wanita itu ke rumah, keranjang pernikahan mereka. Sementara ibunya sendiri sedang terbaring lemah di rumah sakit. Kebengisan Amar terasa begitu nyata. Sesampainya di rumah, Bunga hanya bisa terduduk di lantai ruang tamu yang dingin. Ia menangis tanpa suara. Bahunya terguncang hebat. Di saat itulah, pintu depan diketuk. Itu adalah Ranti, sahabat karibnya sejak masa kuliah. Ranti masuk tanpa menunggu dipersilakan. Wajahnya penuh kekhawatiran karena Bunga tidak menjawab teleponnya sejak pagi. Bunga, ya Tuhan, kamu kenapa? Ranti langsung menghambur, memeluk sahabatnya itu dengan erat. Bunga menceritakan semuanya. Aroma parfum, rambut coklat, dan kesaksian Pak Wawan. Ranti mendengarkan dengan rahang yang mengeras. Sebagai sahabat, Ranti adalah penyeimbang batin bagi Bunga. Dia yang selalu objektif saat Bunga terlalu terbawa perasaan. Bajingan, desis Ranti tajam. Amar benar-benar sudah gila. Dia memanfaatkan kebaikanmu merawat ibunya untuk menjadikan rumah ini tempat maksiat. Aku ingin melabraknya sekarang. Ranti, aku ingin menyiramnya dengan air mendidih saat dia pulang nanti. Ujar Bunga dengan suara penuh kebencian. Ranti memegang kedua bahu Bunga, menatap matanya dalam-dalam. Jangan lakukan itu sekarang. Kamu kenal Amar, Bunga. Dia itu licin. Dia orator yang hebat. Kalau kamu cuma bawa cerita Pak RT dan sehelai rambut, dia akan memutarbalikkan fakta. Dia akan bilang Pak RT salah lihat. Atau itu rambut teman kantor yang mampir sebentar. Kamu akan berakhir dituduh gila karena depresi merawat mertua. Bunga terdiam. Benar. Amar selalu punya cara untuk membuatnya merasa bersalah atas kemarahannya sendiri. Lalu aku harus bagaimana? Aku tidak tahan diam saja di rumah ini. Ranti membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna hitam. Di dalamnya terdapat sebuah kamera pengawas, CCTV, nirkabel berukuran sangat mini, hampir menyerupai kepala baut. Pasang ini di kamar, di ruang tamu, dimanapun dia merasa aman. Aku yang beli ini bulan lalu untuk butik. Tapi belum sempat kupasang. Gunakan ini, Bunga. Bunga menatap benda kecil itu dengan perasaan ngeri sekaligus harapan. Memasang ini berarti ia secara resmi memulai perang dingin. Ini adalah langkah yang berisiko. Jika Amar menemukannya,
posisinya akan sangat sulit. Kamu harus punya bukti video, Bunga. Bukti yang tidak bisa dia bantah meskipun dia bersujud di bawah kakimu. Bisik Ranti tegas. Sabar sedikit lagi. Jangan tunjukkan kalau kamu tahu sesuatu. Biarkan dia merasa menang untuk sementara. Sampai kita punya cukup peluru untuk menghancurkannya. Ranti membantu Bunga menentukan titik-titik tersembunyi. Mereka memutuskan untuk memasangnya di atas lemari pakaian yang sudutnya menjangkau seluruh area ranjang. Dengan tangan gemetar, Bunga memanjat kursi dan meletakkan kamera kecil itu di antara tumpukan kotak sepatu yang jarang disentuh Amar. Setelah Ranti pulang, rumah kembali sunyi. Bunga duduk di meja makan, menatap layar ponselnya yang kini terhubung dengan kamera di atas lemari. Gambar yang muncul di layar tampak jernih. Kamar itu terlihat tenang, namun Bunga tahu, di balik ketenangan itu ada pengkhianatan yang menunggu untuk terekam. Malam itu, Amar pulang membawa sebungkus martabak manis kesukaan Bunga, seolah dia adalah suami paling perhatian di dunia. Ia tersenyum lebar, mencium pipi Bunga yang terasa kaku seperti es. "Bagaimana harimu, sayang? Siska mampir tidak tadi?" tanya Amar sambil membuka dasinya dengan santai. "Tidak, Siska tidak mampir," jawab Bunga singkat. Matanya menatap tajam ke arah Amar yang mulai melangkah menuju kamar, menuju area yang kini berada di bawah pengawasan kamera rahasianya. Amar masuk ke kamar, dan Bunga segera membuka aplikasi di ponselnya dari dapur. Ia melihat Amar merebahkan diri di ranjang, di tempat yang sama di mana parfum lili itu tercium tajam. Amar tampak mengeluarkan ponsel lain dari saku celananya, ponsel yang tidak pernah Bunga lihat sebelumnya. Jantung Bunga berdegup kencang saat melihat Amar mengetik sesuatu dengan senyum kecil di bibirnya. Tekanan batin baru menghimpit dadanya. Ia sekarang memiliki akses untuk melihat kebusukan suaminya secara langsung, namun ia juga tahu, sekali ia melihat kebenaran itu di layar ini, tidak akan ada jalan kembali untuk pernikahan mereka. Bunga meremas ponselnya, berdiri di kegelapan dapur, bersiap untuk menyaksikan kehancuran hatinya sendiri demi sebuah keadilan yang lebih besar. Layar ponsel di genggaman Bunga masih menyala, menampilkan sudut kamarnya yang sunyi dalam cahaya remang inframerah. Jantungnya berdenyut nyeri setiap kali ia melihat Amar bergerak di atas ranjang mereka. Ranjang yang kini terasa seperti medan perang yang tak terlihat. Pagi itu, saat matahari baru saja menyentuh ufuk, Bunga sudah harus mengemas tasnya kembali. Ia mengenakan pakaian yang rapi, memoles wajahnya yang pucat agar tampak normal di mata suaminya. Meski di dalam saku gamisnya, ia membawa rahasia yang bisa menghancurkan rumah tangga mereka berkeping-keping. "Mas, aku berangkat sekarang. Ibu pasti sudah menungguku untuk sarapan dan minum obat," ujar Bunga datar saat berpapasan dengan Amar di meja makan. Amar mendongak dari ponselnya, ponsel resmi yang biasa ia tunjukkan pada Bunga. Ia tersenyum sangat manis, jenis senyum yang dulu membuat Bunga jatuh cinta, namun kini hanya memicu rasa mual. "Hati-hati, sayang. Maaf ya, aku tidak bisa mengantar. Ada meeting pagi dengan klien penting. Sampaikan salam buat ibu. Bilang aku akan mampir kalau kerjaan sudah beres." Bunga hanya mengangguk kecil. Ia tahu, klien penting, itu mungkin saja adalah wanita pemilik rambut coklat tersebut. Tanpa kata pamit yang hangat, ia melangkah keluar, menutup pintu rumah dengan perasaan seperti meninggalkan medan ranjau yang siap meledak kapan saja. Suasana rumah sakit pusat di pusat kota selalu sama, bising oleh suara roda berangkar dan aroma obat yang menyesakan. Begitu Bunga melangkah masuk ruang rawat kelas 1 tempat Ibu Indah berbaring, ia langsung disambut oleh tatapan tajam dan gerutu yang sudah sangat akrab di telinganya. "Lama sekali kamu, Bunga. Kamu tahu jam berapa sekarang? Suster tadi sudah datang. Tapi ibu bilang tunggu menantuku saja yang ganti kainnya. Ibu tidak suka disentuh orang asing," semprot Bu Indah tanpa basa-basi. Wajahnya yang keriput tampak kaku karena amarah yang dipaksakan. Bunga meletakkan tasnya dan segera mendekat. "Maaf, Bu. Tadi saya harus menyiapkan sarapan untuk Mas Amar dulu." Alasan terus. "Kamu itu istri. Tugas utamanya mengurus suami dan mertua. Ibu ini sakit karena memikirkan kalian. Tapi kamu malah lambat begini," lanjut Bu Indah sembari membuang muka. "Coba lihat bajuku. Sudah tidak enak dipakai. Mana air hangatnya? Jangan cuma diam saja seperti patung." Bunga menelan semua kata-kata pahit itu. Ia mulai bekerja dengan cekatan, membasuh tubuh mertuanya dengan air hangat, mengganti pakaiannya, dan menyuapinya bubur hambar rumah sakit. Setiap gerakan Bunga dilakukan dengan kesabaran yang luar biasa. Namun batinnya berteriak. Ia merawat ibu dari pria yang saat ini mungkin sedang merencanakan pengkhianatan di belakangnya.
Ironi itu terasa seperti duri yang menusuk ulu hatinya sedalam mungkin. Ibu tahu tidak, suara Bu Indah melunak, namun nadanya tetap merendahkan. Amar itu bekerja keras sekali belakangan ini. Dia bilang dia harus lembur terus karena biaya rumah sakit ibu mahal. Kamu sebagai istri seharusnya lebih banyak bersyukur. Jangan banyak menuntut. Lihat mukamu itu. Kusam sekali. Tidak enak dipandang. Nanti kalau Amar jenuh, kamu juga yang repot. Bunga terhenti sejenak saat merapikan selimut mertuanya. Jenuh? Bunga ingin sekali tertawa histeris. Ia ingin menunjukkan rekaman CCTV dan helai rambut coklat itu pada wanita tua di hadapannya ini, agar ia tahu siapa sebenarnya yang sedang bekerja keras, dan siapa yang sedang jenuh. Namun, ia teringat pesan Ranti. Tunggu bukti yang tak terbantahkan. Iya, Bu. Bunga paham. Jawab Bunga singkat. Di sela-sela waktu istirahat Bu Indah yang sedang tidur siang, Bunga duduk di kursi pojok ruangan. Ia mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar. Ia membuka aplikasi kamera rahasia itu. Layar menunjukkan Amar baru saja masuk ke kamar mereka. Ia tidak sendirian. Bunga menahan napas. Di layar yang kecil itu, terlihat Amar sedang berbicara melalui telepon dengan speaker aktif sambil berganti baju. Suara wanita terdengar dari speaker ponsel Amar. Meski tidak begitu jelas kata-katanya, tawa genit itu terdengar sangat nyata di telinga Bunga. Sabar, sayang. Bunga sudah di rumah sakit. Dia tidak akan pulang sampai malam. Suara Amar terdengar melalui mikrofon kamera, jernih dan menusuk. Iya, aku sudah rindu. Malam ini ya? Di tempat biasa atau mau di sini lagi? Bunga menutup mulutnya dengan tangan, mencegah isolasi tangisnya pecah di ruang perawatan. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya luruh juga. Dadanya sesak. Ia merasa seperti orang bodoh, pelayan di rumah sakit, sementara suaminya menjadikan rumah mereka sebagai sarang perzinaan. Tiba-tiba, suara Bu Indah menggelegar kembali dari ranjang. Bunga, kamu main HP terus. Ibu mau ke toilet. Cepat bantu. Bunga tersentak, hampir menjatuhkan ponselnya. Ia segera menghapus air matanya dengan kasar dan memasukkan ponsel ke dalam saku. Ia menghampiri Bu Indah. Namun kali ini ada yang berbeda di tatapan mata Bunga. Ada kilat kemarahan yang mulai membara di balik kesabarannya yang mulai menipis. Kenapa matamu merah begitu? Menangis lagi? Dasar wanita cengeng. Baru mengurus mertua sebentar saja sudah mau menyerah. Ejek Bu Indah saat Bunga membantunya berdiri. Bunga tidak menjawab. Ia memapah mertuanya ke kamar mandi dengan langkah yang berat. Di dalam benaknya, sebuah rencana mulai tersusun. Jika Amar merasa sangat aman karena Bunga selalu ada di rumah sakit, maka Bunga akan memberikan rasa aman yang palsu itu lebih dalam lagi. Malam itu, sebelum Amar menelepon untuk menanyakan keadaan, Bunga mengirimkan pesan singkat terlebih dahulu. Mas, kondisi ibu drop lagi. Sepertinya malam ini aku harus menginap lagi di rumah sakit. Suster bilang ibu butuh pengawasan ekstra. Kamu istirahat saja di rumah ya. Jangan lupa kunci pintu. Bunga menatap pesan itu dengan tangan yang mendingin. Ia baru saja memberikan kunci, kebebasan, bagi suaminya untuk melakukan kesalahan yang paling fatal. Ia duduk kembali di samping ranjang Bu Indah yang sedang mendengkur halus setelah memaki-makinya habis-habisan 1 jam yang lalu. Bunga membuka kembali aplikasi kamera di ponselnya, menunggu dengan detak jantung yang tak beraturan, bersiap menyaksikan kehancuran yang ia undang sendiri demi sebuah kebenaran yang mutlak. Lampu neon di selasar rumah sakit berkedip-kedip, menciptakan ritme monoton yang seirama dengan detak jantung Bunga yang tidak beraturan. Di dalam ruang perawatan, Ibu Indah akhirnya tertidur setelah 1 jam penuh mengeluh tentang rasa gatal di punggungnya yang menurutnya tak kunjung hilang karena Bunga kurang bersih, menyekanya. Bunga duduk di sofa kecil yang keras. Jemarinya mencengkeram ponsel dengan tenaga yang membuat buku-buku jarinya memutih. Notifikasi dari aplikasi kamera rahasia itu muncul 10 menit yang lalu. Gerakan terdeteksi di kamar utama. Dengan napas yang tertahan di tenggorokan, Bunga menyentuh ikon aplikasi tersebut. Layar ponselnya menampilkan visual hitam putih yang tajam. Pintu kamarnya terbuka. Amar melangkah masuk, tetapi ia tidak sendirian. Di belakangnya, seorang wanita dengan rambut coklat panjang yang tergerai indah mengikuti dengan langkah yang sangat percaya diri. Wanita itu bukan Siska. Bunga terpaku. Wanita itu mengenakan rok pensil dan blus sutra yang tampak mahal. Saat wanita itu berbalik menghadap kamera, meski ia tak tahu keberadaan lensa kecil itu, Bunga bisa melihat wajahnya dengan jelas. Cantik, dengan polesan riasan yang tajam dan sorot mata yang penuh ambisi. Inilah Hanum,
Rekan kerja Amar yang selama ini hanya muncul sebagai nama dalam cerita-cerita, Lembur, suaminya. Hanum bukan sekadar tamu. Ia melangkah di dalam kamar Bunga seolah-olah ia adalah pemilik baru rumah itu. Jadi, ini wilayah kekuasaan istrimu yang suci itu. Suara Hanum terdengar melalui speaker ponsel Bunga, tajam dan penuh nada mengejek. Amar tertawa. Suara tawa yang tidak pernah Bunga dengar selama berbulan-bulan ini. Jangan bahas dia sekarang, Hanum. Dia sedang sibuk jadi menantu teladan di rumah sakit. Kita punya waktu setidaknya sampai besok pagi. Bunga melihat Amar menarik pinggang Hanum dengan mesra. Sebuah gerakan yang biasanya hanya diberikan Amar padanya di awal pernikahan mereka. Hanum melepaskan blusnya, lalu dengan santai meletakkannya di atas meja rias bunga, tepat di atas tumpukan alat rias bunga yang sederhana. Pemandangan itu lebih menyakitkan daripada tusukan pisau. Kamar yang selama ini menjadi tempat Bunga mengadu dan beristirahat, kini dinodai oleh pemandangan yang menghancurkan jiwanya. Tangan Bunga gemetar hebat. Ia ingin saat itu juga menelepon Amar, berteriak, atau langsung berlari pulang dan menjambak rambut wanita itu. Namun, bayangan wajah ayahnya, Pak Baskoro, kembali muncul di benaknya. Jangan hancurkan dirimu hanya karena orang lain kehilangan akal sehatnya, Bunga. Dengan sisa-sisa kewarasan yang ada, Bunga menekan tombol record di layar ponselnya. Ia menyimpan setiap detik kemesraan menjijikan itu ke dalam folder tersembunyi. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi layar ponsel, namun ia tidak memalingkan wajah. Ia harus melihat ini. Ia harus menanamkan rasa sakit ini sedalam mungkin agar ia tidak pernah punya alasan untuk memaafkan Amar di kemudian hari. 2 jam kemudian, sebuah pesan masuk dari Amar. Sayang, aku baru sampai rumah. Capek sekali setelah meeting panjang. Aku langsung tidur ya, supaya besok pagi bisa jemput kamu dan ibu di rumah sakit. I love you. Bunga menatap pesan itu dengan rasa mual yang meluap hingga ke kerongkongan. I love you, katanya. Bunga melirik kembali rekaman yang baru saja ia simpan. Di sana, Amar masih terjaga, tertawa di atas ranjang mereka bersama Hanum, sementara tangannya mengetik pesan bohong itu untuk istrinya. Keesokan paginya, Amar benar-benar muncul di rumah sakit. Ia datang dengan kemeja rapi yang baru disetrika, mungkin oleh Hanum, atau mungkin ia sendiri yang melakukannya dengan sisa energi pengkhianatannya. Ia membawa sebuket bunga kecil dan sekotak bubur ayam hangat. Pagi, Bunga, kamu kelihatan pucat sekali. Pasti kurang tidur ya? Amar mendekat, mencoba mengusap pipi Bunga dengan gerakan yang sangat perhatian. Bunga mematung. Sentuhan itu terasa seperti api yang membakar kulitnya. Ia bisa mencium bau sabun mandi yang biasa ia siapkan, namun di sela-sela itu, ia seolah masih bisa mencium sisa aroma parfum lili yang semalam memenuhi kamarnya. Ibu sudah bangun? Tanya Amar, mengalihkan perhatian ke arah ibu Indah yang mulai menggeliat. Sudah dari tadi. Mana mungkin ibu bisa tidur nyenyak kalau menantumu ini cuma diam saja sejak subuh? Ketus ibu Indah yang baru saja membuka mata. Begitu melihat Amar, wajah ketusnya langsung berubah cerah. Amar, anakku sayang. Kamu repot-repot datang pagi begini? Lihat Bunga, contoh suamimu ini. Sudah kerja keras, masih sempat perhatian sama ibu. Amar tersenyum penuh kemenangan. Sudah kewajibanku, Bu. Bunga juga sudah hebat menjaga ibu seminggu ini. Ia lalu menoleh pada Bunga, matanya seolah memancarkan rasa bersalah yang palsu. Bunga, kamu pulanglah dulu. Mandi, ganti baju, dan istirahat. Biar aku yang jaga ibu sampai jam makan siang. Bunga menatap suaminya lekat-lekat. Perhatian Amar terasa begitu beracun. Ia tahu Amar menyuruhnya pulang agar ia bisa memastikan Hanum sudah pergi dari rumah, atau menghilangkan jejak-jejak yang mungkin tertinggal. Kenapa, Mas? Kamu takut aku kelelahan atau kamu cuma ingin rumah itu kosong? Tanya Bunga dengan nada datar, mencoba memancing. Amar sedikit tersentak, namun dengan cepat ia menguasai diri. Tentu saja karena aku tidak mau kamu jatuh sakit. Sayang, kenapa bicaramu jadi aneh begitu? Bunga mengambil tasnya. Ia membuat sebuah keputusan kecil yang berisiko. Ia tidak akan pulang untuk beristirahat. Ia akan pulang untuk mencari sesuatu yang lebih konkret daripada sekadar video. Ia ingin mencari tahu seberapa jauh Hanum telah masuk ke dalam hidup suaminya. Baiklah, aku pulang sekarang, kata Bunga singkat. Sebelum melangkah keluar, ia berbalik dan menatap Amar tepat di manik matanya. Oh ya Mas, ponselmu yang satu lagi tertinggal di laci meja rias tidak? Kemarin sepertinya aku melihat ada benda hitam di sana.
Wajah Amar seketika memucat. Gerakan tangannya yang sedang membuka kotak bubur terhenti. Ponsel apa? Aku cuma punya satu. Bunga. Kamu pasti salah lihat karena kurang tidur. Bunga tidak menjawab. Ia hanya memberikan senyum tipis yang syarat akan ancaman yang belum terucap, lalu melangkah pergi. Di dalam dadanya, tekanan batin itu kini berubah menjadi api yang terkendali. Ia tahu Amar kini sedang panik, dan kepanikan itu adalah awal dari kejatuhannya. Bunga masuk ke dalam taksi dengan tangan yang masih menggenggam ponsel berisi rekaman pengkhianatan itu, bersiap untuk menghadapi kenyataan pahit yang menunggunya di rumah. Langkah kaki Bunga terasa berat saat menapaki lantai teras rumahnya yang biasanya selalu mengilap. Kata-katanya di rumah sakit tadi, tentang ponsel di laci meja rias, adalah sebuah gertakan yang disengaja. Ia ingin melihat Amar gelisah, ingin melihat lubang kecil pada topeng sempurna yang dikenakan suaminya. Begitu pintu depan terbuka, sunyi menyergap. Namun, bagi Bunga, kesunyian ini berisik. Ia dipenuhi gema tawa Hanum dan suara Amar yang menyebutnya, menantu teladan, dengan nada meremehkan dalam rekaman semalam. Ia langsung menuju kamar utama. Tangannya membuka laci meja rias dengan kasar. Kosong. Tentu saja kosong. Amar pasti sudah membersihkannya atau membawanya pergi dalam kepanikan. Namun, Bunga tidak berhenti di situ. Ia berlutut di samping ranjang, meraba kolong tempat tidur yang gelap. Ujung jemarinya menyentuh sesuatu yang licin dan kecil. Sebuah anting mutiara. Bunga menggenggam anting itu hingga mutiaranya menekan telapak tangannya, menciptakan rasa perih yang nyata. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya kuyu, lingkaran hitam menghiasi matanya, dan rambutnya yang biasanya tertata kini berantakan. Ia terlihat seperti wanita yang kalah. Bunga, kamu di dalam. Suara melengking itu membuat Bunga tersentak. Itu adalah Siska, adik kandung Amar. Siska memiliki kunci cadangan rumah mereka, sesuatu yang dulu disetujui Bunga demi alasan kekeluargaan. Namun kini terasa seperti pelanggaran privasi yang amat sangat. Siska masuk ke dalam kamar tanpa mengetuk. Penampilannya selalu rapi dengan tas bermerek yang, Bunga tahu betul, sebagian cicilannya sering dibantu oleh Amar. Siska menutup hidungnya dengan punggung tangan. Matanya menyapu seisi kamar dengan tatapan menghakimi. Ya ampun, Bunga, kamu baru pulang dari rumah sakit atau dari pasar? Berantakan sekali rumah ini. Debu di ruang tamu tebal sekali. Dan lihat ini. Siska menunjuk tumpukan baju di sudut kursi. Mas Amar itu kerja keras cari uang. Pulang-pulang pasti ingin lihat rumah yang segar. Kalau begini caranya, jangan salahkan Mas Amar kalau dia malas pulang. Bunga berdiri perlahan, menyembunyikan anting mutiara itu di balik jemarinya. Hatinya perih. Siska tidak tahu bahwa Mas Amar kesayangannya telah membawa wanita lain ke ranjang ini. Siska hanya tahu cara menuntut dan merendahkan. Sebagai adik ipar, Siska selalu memposisikan diri sebagai pengawas moral bagi Bunga, seolah-olah Bunga hanyalah pelayan yang beruntung bisa dinikahi kakaknya. Aku baru saja pulang. Siska, seminggu aku di rumah sakit menjaga ibumu. Aku belum sempat bernapas, apalagi menyapu debu. Jawab Bunga dengan nada suara yang sedingin es. Siska berkacak pinggang. Bibirnya yang dipulas lipstik merah menyala mencibir. Alasan klasik. Menjaga ibu itu kan kewajibanmu sebagai menantu. Tidak usah dijadikan beban. Harusnya kamu bersyukur Mas Amar itu sabar. Kalau suami lain, mungkin sudah ditinggal istrinya yang tidak becus urus rumah begini. Bunga mengepalkan tangannya. Keinginan untuk menampar wajah sombong Siska dengan anting mutiara itu hampir tak terbendung. Namun, ia menarik napas panjang. Belum saatnya, bisik batinnya. Ia harus tetap terlihat lemah di mata keluarga ini agar mereka tetap lengah. Kalau begitu, silakan kamu yang bersihkan, Siska. Aku mau mandi. Ucap Bunga singkat seraya melangkah melewati adik iparnya itu tanpa menoleh lagi. Sore harinya, Amar pulang. Ia membawa martabak manis. Sebuah upaya klasik untuk menyogok perasaan bersalahnya sendiri. Ia melihat Siska sedang duduk di ruang tamu sambil bermain ponsel. Sementara rumah sudah sedikit lebih rapi karena Bunga terpaksa membersihkannya demi menghindari ocehan Siska yang tak kunjung berhenti. Amar menghampiri Bunga di dapur. Ia mencoba memeluk pinggang istrinya dari belakang. Sayang, masih marah soal tadi pagi? Soal ponsel itu, aku sudah cek di laci, tidak ada apa-apa. Mungkin kamu memang sedang berhalusinasi karena kurang tidur, Bunga. Bunga melepaskan tangan Amar dari pinggangnya dengan gerakan halus namun tegas. Ia berbalik, menatap Amar dengan tatapan kosong. Mungkin.
Atau mungkin ponsel itu sudah berpindah tempat sebelum aku sampai. Amar tertawa. Tawa yang terdengar sangat dipaksakan. Ia meletakkan martabak di atas meja. Bunga, dengar. Aku tahu menjaga ibu itu berat. Kamu jadi sensitif. Jadi gampang curiga. Aku ini suamimu. Aku bekerja siang malam untuk kita. Untuk pengobatan ibu. Jangan biarkan kelelahanmu merusak kepercayaan kita. Amar mulai menggunakan senjatanya. Manipulasi psikologis. Ia mencoba membuat Bunga meragukan kewarasannya sendiri. Ia memposisikan diri sebagai pahlawan yang lelah bekerja. Sementara Bunga diposisikan sebagai istri yang sakit secara mental karena tekanan. Mas benar, kata Bunga tiba-tiba. Suaranya terdengar pasrah. Aku mungkin memang terlalu lelah. Sampai-sampai aku merasa mencium bau parfum wanita di bantal kita kemarin malam. Wajah Amar menegang sesaat. Namun ia segera menguasai diri. Itu pasti pengharum ruangan yang disemprot Siska. Kan sudah kubilang. Kamu ini kenapa sih? Terus-terusan membahas hal yang tidak ada. Siska tiba-tiba muncul di ambang pintu dapur. Ada apa sih, Mas? Bunga lagi-lagi mengeluh. Duh, Mas. Mending Mas istirahat saja di kamar. Bunga ini memang lagi aneh sejak pulang dari rumah sakit. Mungkin dia depresi. Amar mengangguk setuju. Menatap Bunga dengan tatapan seolah-olah Bunga adalah orang sakit yang perlu dikasihani. Iya, Siska. Nanti Mas bicarakan lagi sama Bunga. Kamu pulanglah. Sudah sore. Setelah Siska pergi, Amar mendekati Bunga lagi. Kali ini suaranya lebih rendah. Lebih menekan. Bunga. Aku mau kamu berhenti bersikap dingin begini. Kamu merusak suasana rumah. Kalau kamu butuh psikiater, aku akan carikan. Tapi tolong, jangan menuduhku yang macam-macam lagi. Itu menyakitkan hatiku. Bunga hanya diam, menunduk dalam-dalam. Di balik tundukannya, ia tersenyum pahit. Amar sedang berusaha menutup rapat topengnya dengan cara mengunci mulut Bunga menggunakan label gangguan mental. Malam itu, saat Amar sudah tertidur pulas, mungkin karena kelelahan setelah menguras energi untuk berselingkuh dan berbohong, Bunga duduk di meja riasnya. Ia membuka laptopnya. Ia tidak akan pergi ke psikiater. Ia justru membuka situs pencarian dan mengetikkan sebuah nama, Hanum Amarta. Bunga ingat nama itu sempat terucap oleh Amar dalam tidurnya beberapa waktu lalu. Ia mulai menelusuri profil profesional Hanum. Ia menemukan foto Hanum di laman LinkedIn perusahaan tempat Amar bekerja. Wanita di foto itu mengenakan anting mutiara yang identik dengan yang ditemukannya di kolong tempat tidur. Bunga mengambil keputusan kecil namun berisiko. Ia mengirimkan permintaan pertemanan di media sosial Hanum menggunakan akun samaran yang baru saja ia buat. Ia harus masuk ke dalam dunia wanita itu. Ia harus tahu di mana titik terlemah Hanum. Tekanan di dada Bunga semakin menghimpit. Ia kini tidak hanya mengawasi suaminya, tapi juga mulai mengintai sang lawan. Ia tahu, sekali ia masuk ke sarang serigala ini, tidak ada jalan untuk kembali menjadi Bunga yang lugu dan penurut. Pagi itu, udara di Jakarta terasa lebih berat dari biasanya. Bunga berdiri di balik jendela ruang tamu, memerhatikan Amar yang tengah bersiap di depan cermin besar. Suaminya itu mengenakan kemeja biru muda yang baru saja disetrika Bunga, memulas parfum maskulinnya dengan teliti, dan menyisir rambut dengan gaya yang lebih rapi dari hari-hari biasanya. Ada binar di matanya yang tidak pernah ada saat ia menatap Bunga di bangsal rumah sakit. Aku ada rapat penting dengan tim pemasaran hari ini. Sayang, mungkin sampai sore, jadi aku langsung ke rumah sakit setelah jam kantor. Ucap Amar tanpa menoleh. Suaranya terdengar sangat meyakinkan. Bunga hanya mengangguk pelan. Jemarinya meremas kain gorden. Di dalam tasnya, tersimpan rahasia kecil, anting mutiara dan rekaman CCTV yang ia simpan di folder tersembunyi. Hati-hati, Mas. Semoga rapatnya lancar. Jawab Bunga datar. Begitu mobil Amar keluar dari pagar, Bunga tidak lantas berangkat ke rumah sakit. Ia segera memesan taksi daring, memberikan instruksi pada sopir untuk mengikuti mobil suaminya dengan jarak yang aman. Ini adalah keputusan yang paling nekat yang pernah diambilnya. Selama ini, Bunga adalah definisi istri penurut yang tak pernah mempertanyakan kemanapun Amar pergi. Namun, pengkhianatan telah mengubah radar hatinya menjadi alat pelacak yang dingin. Taksi itu mengikuti mobil Amar hingga ke sebuah kawasan bisnis elit. Mobil suaminya berhenti di depan sebuah bistro bergaya Prancis yang tampak sangat kontras dengan suasana rumah sakit yang suram. Bunga turun dengan kacamata hitam besar dan syal yang menutupi sebagian wajahnya. Ia mengambil meja di sudut teras, tersembunyi di balik tanaman hias yang rimbun,
namun memiliki jarak pandang langsung ke meja di dalam ruangan yang dituju Amar. Di sana, ia melihatnya. Seorang wanita dengan setelan blazer hitam yang sangat pas di tubuhnya sudah menunggu. Itu adalah Hanum, wanita yang sama dengan yang ia lihat di rekaman CCTV dan profil media sosial semalam. Saat Amar duduk, wanita itu tidak menyambutnya dengan jabat tangan profesional, melainkan dengan sebuah sentuhan lembut di lengan Amar dan senyum yang terlalu manis untuk seorang rekan kerja. Bunga merasakan dadanya seperti dihantam godam besar. Di meja itu, mereka tampak membuka sebuah map. Mungkin benar ada urusan pekerjaan, tetapi cara mereka berdekatan, tawa kecil Hanum yang membuat Amar condong ke arahnya, dan cara Amar menyentuh jemari Hanum saat wanita itu menunjukkan sesuatu di ponselnya, membuktikan segalanya. Hanum bukan sekadar orang asing. Dia adalah rekan kerja yang setiap hari menghabiskan waktu dengan suaminya saat Bunga sedang memeras keringat mengurus rumah dan mertua. Jadi, selama ini rapat-rapat yang kamu banggakan itu adalah waktu untuk memadu kasih dengannya. Batin Bunga berteriak. Tangan Bunga bergetar hebat saat ia mengeluarkan ponsel untuk memotret mereka dari kejauhan. Ia ingin sekali berdiri, melangkah ke meja itu, dan menyiramkan air es ke wajah Hanum sambil melemparkan anting mutiara yang ia temukan di kolong tempat tidurnya. Ia ingin menjerit pada Amar bahwa pengorbanannya selama ini tidak pantas dibalas dengan penghinaan serendah ini. Namun, tepat saat Bunga baru saja berdiri dengan lutut yang goyah, ponselnya bergetar hebat. Sebuah panggilan dari nomor rumah sakit. Bunga terpaku. Amarahnya seketika tersedak oleh rasa takut yang mendarat secara tiba-tiba. Ia mengangkat telepon itu dengan suara tercekat. Halo? Benar dengan Ibu Bunga, keluarga dari Ibu Indah? Suara perawat di seberang terdengar panik. Ibu, tolong segera kembali ke rumah sakit. Tekanan darah Ibu Indah menurun drastis dan beliau mengalami sesak napas hebat. Dokter sedang melakukan penanganan darurat. Dunia Bunga seolah runtuh untuk kedua kalinya dalam hitungan menit. Ia menatap ke arah meja di dalam bistro itu. Amar masih di sana, tertawa lebar saat Hanum membisikkan sesuatu di telinganya. Suaminya tampak begitu bahagia, seolah ibunya tidak sedang bertaruh nyawa di sebuah ruangan steril yang bau karbol. Bunga menutup telepon itu dengan tangan dingin. Ia menatap Amar sekali lagi, sebuah tatapan yang penuh dengan rasa benci dan jijik. Ia punya pilihan, masuk ke sana, membongkar semuanya, dan membiarkan Amar menghadapi kenyataan bahwa ibunya sedang kritis sementara ia berselingkuh, atau kembali ke rumah sakit dan menjalankan perannya sebagai menantu teladan, demi menjaga taktik yang telah ia susun dengan ranti. Logika Bunga menang di atas emosinya yang meledak-ledak. Ia berbalik, berlari menuju taksi yang masih menunggunya di depan gedung. Ke rumah sakit, Pak, cepat, seru Bunga. Di sepanjang perjalanan, Bunga tidak menangis. Ia justru merasakan hatinya mengeras seperti batu. Ia menyadari satu hal yang sangat pahit. Amar tidak pantas mendapatkan kejujurannya saat ini. Biarlah Amar tetap merasa aman dalam dosanya. Sementara Bunga akan kembali menjadi tameng bagi keluarganya yang hancur. Sesampainya di rumah sakit, Bunga berlari menyusuri lorong menuju ruang ICU. Di sana, ia melihat dokter baru saja keluar dari ruangan. "Bagaimana ibu saya, Dok?" tanya Bunga dengan napas tersengal. "Kondisinya kritis, Bu Bunga. Ada komplikasi pada fungsi jantungnya. Kami sudah memberikan obat penstabil, tapi beliau butuh perawatan intensif 24 jam. Apakah suaminya sudah dihubungi?" tanya dokter itu. Bunga terdiam sejenak. Ia teringat tawa Amar di bistro tadi. "Suami saya sedang ada rapat penting yang tidak bisa ditinggalkan. Dok, serahkan semuanya pada saya. Saya yang akan menjaganya." Bunga masuk ruang ICU, duduk di samping Ibu Indah yang terpasang berbagai alat medis. Ia menatap wajah mertuanya yang pucat pasi. Wanita tua ini selalu memujanya sebagai menantu yang paling sabar, sambil terus memuja Amar sebagai anak yang paling berbakti. Bunga mengambil ponselnya, lalu mengirimkan pesan pada Amar. "Mas, rapatnya lancar kan? Aku baru sampai rumah sakit. Ibu tidur nyenyak. Jangan terburu-buru, selesaikan saja urusan kantormu." Bunga mematikan layar ponselnya. Ia merasakan tekanan batin yang luar biasa berat. Ia kini harus merawat wanita yang terus memujinya dengan kepalsuan, sementara ia memegang kunci kehancuran anak lelaki kesayangan wanita itu. Ia memutuskan untuk tetap bertahan dalam peran ini sedikit lebih lama, membiarkan konflik batinnya membara hingga saat yang tepat untuk meledakkan semuanya. Ia tahu, dengan kondisi Ibu Indah yang memburuk, bebannya akan berlipat ganda. Namun ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan Amar jatuh sekeras-kerasnya nanti. Bau antiseptik yang melekat di pakaian Bunga seolah menolak untuk luruh, meski ia telah membasuh dirinya berkali-kali.
Kepulangan Bu Indah ke rumah hari ini bukan berarti beban Bunga berkurang. Justru, beban itu kini bergeser dari ruang putih rumah sakit ke dalam ruang pribadinya. Dokter menyatakan bahwa mertuanya itu sudah stabil, namun kondisi jantung dan komplikasinya menuntut perawatan home care yang ketat. Bagi Bunga, ini adalah babak baru yang lebih menyesakan, karena ia harus berbagi oksigen dengan pengkhianatan Amar di bawah satu atap yang sama. Pelan-pelan, Bunga, kamu ini mau mematahkan kakiku, ya? Gerutu Bu Indah saat Bunga membantunya turun dari kursi roda menuju ranjang khusus medis yang kini diletakkan di kamar lantai bawah. Bunga hanya diam, mengatur napasnya yang mulai pendek karena kelelahan fisik. Ia tidak membantah, tidak pula mengeluh. Maaf, Bu. Bunga coba lebih pelan lagi. Jawabnya lembut. Meski di dalam hati ia merasa seperti robot yang kehilangan baterai. Amar berdiri di ambang pintu, memerhatikan adegan itu dengan raut wajah yang seolah-olah dipenuhi empati. Sabar ya, Bu. Bunga pasti urus ibu dengan baik. Aku harus ke kantor sebentar lagi. Ada proyek besar yang sedang dikejar tim pemasaran, ujar Amar sambil merapikan dasinya. Bunga menoleh, menatap suaminya. Ia teringat tawa Amar di bistro kemarin bersama Hanum. Sejenak, api kemarahan menyulut ulu hatinya. Namun ia segera memadamkannya dengan logika yang dingin. Ia butuh Amar merasa sangat nyaman. Ia butuh Amar merasa bahwa Bunga adalah istri penurut yang sudah jinak. Kembali. Mas, jangan terlalu lelah di kantor, ucap Bunga tiba-tiba. Suaranya diatur sedemikian rupa agar terdengar tulus dan manis. Ia berjalan mendekati Amar, merapikan kerah kemejanya. Aku tahu Mas bekerja keras untuk biaya pengobatan ibu. Pulanglah agak awal nanti malam. Aku akan buatkan rendang kesukaanmu. Amar tampak sedikit terkejut. Perubahan sikap Bunga yang sebelumnya dingin menjadi sangat perhatian membuatnya sejenak bingung. Namun ego laki-laki itu dengan cepat menerimanya sebagai bentuk kepasrahan sang istri. Terima kasih, sayang. Kamu memang istri yang paling mengerti aku. Amar mengecup dahi Bunga dan pergi dengan langkah ringan. Begitu suara mesin mobil menjauh, senyum di wajah Bunga luntur seketika. Ia masuk ke dapur, menyiapkan obat-obatan mertuanya dengan tangan yang sedikit bergetar. Siang harinya, Siska datang membawa beberapa plastik buah-buahan. Bukannya membantu, adik ipar Bunga itu justru langsung duduk di ruang tengah dan mulai menginspeksi sekeliling. Bunga, kamu sudah bersihkan alat bantu napas ibu? Mas Amar bilang dia tidak mau ibu sampai kena infeksi gara-gara debu, kata Siska sambil sibuk memulas kuku dengan cat kuku baru. Bunga yang sedang menyeka keringat di dahi Bu Indah menjawab tanpa menoleh. Sudah, Siska. Semua sudah higienis. Kalau kamu luang, tolong bantu aku mengganti spray di kamar atas. Aku belum sempat naik sejak pagi. Siska mendengus sinis. Aduh, tanganku baru saja manicure. Bunga, lagi pula, itu kan tugasmu. Aku di sini cuma mau menemani ibu mengobrol. Kamu jangan jadi manja hanya karena ibu sudah pulang. Hinaan Siska kali ini tidak membuat Bunga sakit hati sesak seperti sebelumnya. Ia justru merasa kasihan pada Siska. Wanita ini tidak tahu bahwa kakaknya sedang menghancurkan rumah tangga yang selama ini ia bangga-banggakan. Bunga hanya mengangguk, lalu kembali fokus pada Bu Indah yang terus-menerus mengeluh tentang rasa hambar pada buburnya. Setiap menit yang berlalu adalah ujian bagi batin Bunga. Ia merasa seperti seorang pelayan di rumahnya sendiri, merawat seorang wanita yang terus meremehkannya, sementara ia tahu suaminya mungkin sedang makan siang romantis dengan Hanum. Namun, Bunga memiliki rencana. Ia mulai sengaja menciptakan suasana di mana Amar merasa memiliki ruang. Sore hari, saat Amar pulang, Bunga menyambutnya dengan senyum lebar dan pijatan lembut di bahu. Mas, ibu sudah tidur setelah minum obat penenang. Siska juga sudah pulang. Bagaimana kalau malam ini Mas ajak teman-teman kantor mampir? Mungkin Mas butuh hiburan sedikit supaya tidak stres urus kerjaan dan ibu. Amar menatap Bunga dengan tatapan tak percaya. Boleh? Kamu tidak keberatan? Tentu saja tidak. Asal di ruang depan saja supaya tidak ganggu tidur ibu. Aku akan siapkan camilan di dapur. Lalu aku mau fokus jaga ibu di dalam kamar bawah, kata Bunga, memberikan umpan yang sangat lezat. Bunga bisa melihat kilat di mata Amar. Ini adalah celah yang selama ini Amar cari, kesempatan untuk membawa dunianya ke dalam rumah tanpa kecurigaan. Amar segera mengambil ponselnya, mungkin untuk menghubungi rekan-rekannya, atau lebih tepatnya, menghubungi Hanum. Malam harinya, rumah itu mulai ramai. Bunga mendengar suara beberapa orang di ruang tamu. Ia tetap berada di kamar Bu Indah,
duduk di kegelapan sambil sesekali memeriksa layar ponselnya yang terhubung ke kamera rahasia di kamar atas. Meski Amar mengundang beberapa rekan pria untuk menyamarkan niatnya, Bunga melihat melalui celah pintu yang terbuka sedikit bahwa Hanum ada di sana. Hanum datang dengan alasan sebagai koordinator tim. Wanita itu tampak sangat akrab dengan suasana rumah Bunga, bahkan berani masuk ke arah dapur untuk mengambil minum sendiri. Amar tampak sangat bersemangat. Ia merasa telah berhasil memanipulasi Bunga sepenuhnya. Ia tidak tahu bahwa setiap tawa yang ia bagikan dengan Hanum di ruang tamu terekam dalam ingatan Bunga sebagai hutang yang harus dibayar lunas. Tiba-tiba, Bu Indah terbangun dan mengerang kesakitan. Bunga, dadaku sesak lagi. Bunga segera bergerak, memberikan bantuan oksigen dan menenangkan mertuanya. Namun, fokusnya terpecah saat ia melihat di layar ponselnya. Amar dan Hanum menyelinap naik ke lantai atas saat teman-teman kantornya sibuk bernyanyi di ruang tamu dengan iringan musik kecil. Mereka masuk ke kamar utama. Kamar Bunga. Bunga merasa jantungnya seperti berhenti berdetak. Amarah yang luar biasa hebat bergejolak di dadanya. Ingin sekali ia melepaskan selang oksigen mertuanya dan berlari ke atas untuk membanting pintu kamar itu. Namun, rintihan Bu Indah menahannya. Bunga dipaksa untuk tetap tinggal, memegang tangan wanita tua yang sakit itu, sementara suaminya sedang menodai ranjang mereka tepat di atas kepala mereka. Tekanan emosional ini hampir membuat Bunga gila. Ia menangis tanpa suara di kegelapan kamar mertuanya, sementara suara tawa lirih dari lantai atas seolah menembus plafon rumah. Ia mengambil keputusan kecil yang sangat berisiko. Melalui aplikasi di ponselnya, Bunga menyalakan fitur mikrofon pada kamera CCTV di atas, lalu merekam suara desahan dan percakapan inti mereka dengan volume maksimal. Ia menyimpan rekaman itu sebagai peluru baru. Bunga menatap wajah Bu Indah yang mulai tenang kembali dalam tidurnya. Ibu harus sembuh, bisik Bunga dengan nada dingin yang menakutkan. Karena ibu harus melihat sendiri bagaimana hancurnya anak kesayangan ibu nanti. Bunga duduk tegak kembali. Matanya menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Perang ini baru saja dimulai. Dan ia sudah tidak peduli lagi seberapa banyak luka yang harus ia tanggung. Asalkan ia bisa melihat Amar merangkak di bawah kakinya suatu hari nanti. Sisa-sisa kemeriahan palsu semalam masih tertinggal di ruang tamu dalam bentuk remah-remah camilan dan aroma asap rokok yang tipis. Bunga terbangun sebelum fajar, bukan karena alarm, melainkan karena getaran di dadanya yang tak kunjung padam setelah merekam suara-suara menjijikan dari kamar atas semalam. Ia merasa seperti orang asing yang menyusup di rumahnya sendiri. Setiap kali matanya menatap tangga menuju lantai atas, ia seolah melihat bayangan Amar dan Hanum yang menertawakan ketololannya. Pagi itu, Amar tampak luar biasa ceria. Ia bahkan menawarkan diri untuk membuatkan kopi, sebuah gestur langka yang biasanya hanya ia lakukan jika ada maunya. Bunga menerima cangkir kopi itu dengan tangan dingin, menatap uap yang mengepul tanpa sedikit pun niat untuk meminumnya. Di dalam benaknya, rekaman suara semalam berputar ulang seperti kaset rusak. Ibu sudah minum obat? Tanya Amar santai sembari mengancingkan pergelangan tangan ke mejanya. Sudah, Mas. Baru saja tidur lagi. Jawab Bunga datar. Baguslah. Kamu hebat, Bunga. Aku benar-benar terbantu karena kamu bisa menangani ibu dengan sangat baik. Nanti kalau proyek ini tembus, aku janji kita akan liburan. Hanya berdua. Ucap Amar dengan senyum menawan yang kini terlihat mengerikan di mata Bunga. Bunga hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang ia latih di depan cermin agar tidak terlihat seperti seringai benci. Iya, Mas. Aku tunggu janjinya. Setelah Amar masuk ke kamar mandi utama di lantai atas untuk bersiap berangkat, Bunga bergegas naik. Ia beralasan ingin mengambil pakaian kotor. Namun langkahnya terhenti tepat di depan pintu kamar mandi yang sedikit terbuka. Suara gemericik air shower terdengar. Namun di sela-selanya, ada suara Amar yang sedang berbicara dengan nada rendah namun penuh penekanan. Bunga menahan napas. Ia merapat ke dinding, membiarkan telinganya menangkap setiap getaran suara dari dalam sana. Sabar, Hanum sayang, aku tahu kamu sudah bosan menunggu. Suara Amar terdengar sangat jelas. Rupanya ia sedang menelepon dengan speaker aktif di atas wastafel. Iya, aku tahu apartemen itu sempit. Tapi dengar dulu, urusan ibu ini sudah di ujung jalan. Dokter bilang jantungnya sudah sangat lemah. Begitu surat warisan dan balik nama tanah di Bogor itu selesai minggu depan, aku tidak punya alasan lagi untuk bertahan di sini, lanjut Amar. Bunga merasakan jantungnya seolah berhenti berdetak. Dunia di sekelilingnya mendadak sunyi, menyisakan suara Amar yang merayap masuk ke telinganya seperti racun. Bunga? Ah, dia itu cuma alat. Sayang,
Ibu tidak mau menandatangani apapun kalau bukan Bunga yang merawatnya. Ibu cuma percaya pada dia. Jadi, aku harus pastikan Bunga tetap merasa disayangi supaya dia tidak pergi sebelum semua aset pindah ke tanganku. Begitu suratnya di tangan, aku akan langsung ajukan cerai. Aku pastikan dia keluar dari rumah ini tanpa membawa sepeser pun. Sabar ya, sebentar lagi hidup kita akan mewah. Tawa kecil Hanum terdengar dari seberang telepon. Diikuti balasan manja yang membuat perut Bunga mual. Bunga mundur selangkah, lalu 2 langkah. Ia hampir terjatuh jika tangannya tidak mencengkeram pinggiran meja rias. Informasi ini bukan lagi sekadar tentang perselingkuhan. Ini adalah penipuan terencana. Masalah baru menghantam batinnya dengan telak. Pernikahan yang ia jalani selama 3 tahun ini, pengabdiannya pada mertua, dan setiap keringat yang ia cucurkan untuk mengurus rumah tangga ini, hanyalah bagian dari skenario Amar untuk menguasai harta ibunya sendiri. Bunga menyadari bahwa selama ini ia bukan dianggap sebagai istri, melainkan sebagai perawat gratisan yang bisa dibuang kapan saja setelah tugasnya selesai. Rasa sakit karena dikhianati secara emosional kini bercampur dengan rasa hina karena dijadikan alat transaksi materi. Ia segera turun ke lantai bawah dengan langkah terburu-buru, masuk ke kamar Bu Indah yang masih gelap. Ia menatap mertuanya yang terlelap dengan bantuan oksigen. Ada rasa kasihan yang mendalam, namun juga kemarahan. Wanita ini begitu memuja Amar, menganggap anaknya adalah sosok suci yang bekerja keras, tanpa tahu bahwa anak kesayangannya itu sedang menghitung hari kematiannya demi sebidang tanah dan tabungan deposito. Ibu, bisik Bunga lirih. Ibu tahu tidak, anak yang ibu banggakan itu sedang menunggu ibu pergi. Air mata Bunga jatuh. Kali ini bukan karena cinta yang dikhianati, tapi karena martabat yang diinjak-injak. Ia teringat bagaimana Amar selalu memintanya untuk membujuk Bu Indah menandatangani berkas-berkas dengan alasan memudahkan administrasi jika terjadi hal darurat. Bodohnya dia. Selama ini ia membantu Amar memuluskan jalan menuju kehancurannya sendiri. Amar turun tak lama kemudian, tampak segar dan wangi. Ia menghampiri Bunga di kamar bawah, mencium keningnya dengan akting yang sangat sempurna. Aku berangkat ya, sayang. Ingat, kalau ibu agak rewel soal surat-surat itu nanti, bantu aku yakinkan dia ya. Itu demi kebaikan kita juga nanti. Bunga menatap mata Amar. Ia melihat kegelapan di balik manik mata coklat suaminya. Tentu, Mas. Aku akan bantu semampuku. Begitu mobil Amar menghilang dari pandangan, Bunga segera menghubungi Ranti. Suaranya tidak lagi gemetar. Suaranya kini terdengar tajam dan dingin. Ranti, aku butuh pengacara. Tapi bukan sembarang pengacara. Aku butuh seseorang yang bisa melacak aset dan membekukan aliran dana. Ujar Bunga tanpa basa-basi. Bunga? Kamu kenapa? Apa yang terjadi semalam? Tanya Ranti cemas. Dia tidak hanya selingkuh. Ranti, dia menjadikanku umpan untuk merampok ibunya sendiri. Aku tidak akan membiarkan dia mendapatkan sepeser pun. Aku akan pastikan dia keluar dari rumah ini dengan cara yang sama seperti dia memperlakukanku, tanpa harga diri. Bunga menutup telepon. Ia kemudian mendekati lemari kecil di sudut kamar Bu Indah, tempat mertuanya menyimpan kotak surat-surat penting. Selama ini Bunga tidak pernah berani menyentuhnya karena rasa hormat. Namun sekarang, keadaan telah berubah. Ia harus mencari tahu apa saja yang sudah ditandatangani oleh Bu Indah tanpa sepengetahuannya. Dengan tangan yang mendingin, Bunga mulai menggeledah isi lemari itu. Ia tahu risikonya sangat besar. Jika Siska tiba-tiba datang atau Amar pulang karena ada barang tertinggal, ia akan habis. Namun, tekanan di batinnya bahwa ia sedang berada di tengah-tengah perampokan berkedok pernikahan membuatnya tak punya pilihan lain. Ia menemukan sebuah map biru tua, dan saat ia membukanya, ia menemukan draft surat hibah yang namanya sudah diganti menjadi nama Amar sepenuhnya, tanpa ada nama Bunga sebagai ahli waris pengganti. Bunga merobek sedikit ujung kertas itu dengan geram. Tekanan batinnya kini mencapai titik didih baru. Ia tidak hanya ingin bercerai. Ia ingin menghancurkan rencana materi Amar hingga ke akar-akarnya. Ia mengambil keputusan berisiko untuk membawa map itu keluar rumah sore ini untuk difotokopi. Meskipun itu berarti ia harus meninggalkan Bu Indah sendirian selama 1 jam. Sebuah tindakan yang jika ketahuan oleh Amar, akan menjadi senjata untuk menuduhnya menelantarkan mertua. Map biru tua yang berisi draft hibah itu kini terasa seperti bongkahan es di tangan Bunga. Setelah berhasil memfotokopinya secara sembunyi-sembunyi saat Amar pergi ke kantor dan Bu Indah sedang terlelap karena pengaruh obat tidur, Bunga menyembunyikan salinan tersebut di balik tumpukan kain sarung di lemari bawah, tempat yang paling tidak mungkin disentuh oleh Amar maupun Siska.
Dada Bunga berdegup kencang setiap kali ia mendengar suara gesekan di lantai atas atau deru mesin mobil di luar. Ia bukan lagi sekadar istri yang terluka. Ia adalah seorang detektif di rumahnya sendiri yang mulai menyadari bahwa setiap inci bangunan ini sedang direncanakan untuk dirampas darinya. Namun, di tengah kepungan rencana jahat Amar, batin Bunga terguncang oleh rasa bersalah yang amat dalam kepada ayahnya. Ia teringat betapa kerasnya ia meyakinkan sang ayah 3 tahun lalu bahwa Amar adalah pria yang tepat. Siang itu, sebuah ketukan pelan di pintu depan menarik Bunga dari lamunan pahitnya. Saat ia membukanya, sosok pria parubaya dengan kemeja batik yang sudah mulai pudar warnanya berdiri di sana. "Bapak?" bisik Bunga. Napasnya tercekat. Pak Baskoro berdiri dengan tas jinjing berisi buah-buahan dan makanan rumahan. Ayah Bunga ini adalah sosok saksi masa lalu. Pria yang dulu memberikan restunya dengan berat hati. Pria yang mata tuanya selalu menyimpan kekhawatiran meski bibirnya jarang mengeluh. Bagi Bunga, kehadiran ayahnya saat ini adalah cermin dari segala kegagalannya memilih jalan hidup. "Bapak tiba-tiba ingin mampir. Ingat kamu sedang repot mengurus ibu mertuamu. Jadi bapak bawakan sedikit sayur lodeh dan empal kesukaanmu." Suara Pak Baskoro tenang, namun tatapannya langsung menusuk ke dalam mata Bunga yang sembab. Bunga mempersilakan ayahnya masuk. Suasana rumah yang biasanya terasa tegang bagi Bunga, kini mendadak terasa lebih berat karena ia harus berpura-pura baik-baik saja di depan satu-satunya orang yang paling mengenal batinnya. Di kamar bawah, Pak Baskoro menyapa Bu Indah. "Bagaimana kabarnya, Bu? Sudah agak mendingan." Bu Indah, yang selalu ingin terlihat superior, memaksakan senyum di balik selang oksigennya. "Ya begitulah, Pak Baskoro. Untung ada Amar yang kerja keras cari biaya, dan Bunga yang jaga saya. Tapi ya namanya penyakit tua, lambat sembuhnya. Amar itu sampai kurang tidur karena kepikiran saya terus." Bunga berdiri di sudut ruangan, memilin ujung bajunya. Ia ingin sekali berteriak bahwa Amar kurang tidur bukan karena memikirkan ibunya, melainkan karena sibuk menjanjikan kemewahan pada Hanum di atas ranjang yang dibeli dengan uang mahar pemberian ayahnya. Namun, Bunga hanya bisa diam, menelan ludah yang terasa sepahit empedu. Pak Baskoro memperhatikan sekeliling. Ia melihat tumpukan piring yang belum sempat dicuci di dapur, ia melihat kegelisahan di jemari anaknya, dan ia menangkap aroma parfum yang tidak biasa saat ia melewati tangga menuju ruang tengah. Aroma lili yang masih tertinggal tipis, yang tentu saja bukan milik putrinya. Tak lama kemudian, Amar pulang. Ia tampak terkejut melihat Pak Baskoro ada di ruang tamu. Dengan kecepatan kilat, Amar memasang topeng menantu idaman. "Loh, Bapak? Kapan sampai? Kenapa tidak kabar-kabar? Biar Amar jemput di stasiun." Ujar Amar seraya mencium tangan Pak Baskoro dengan sangat takzim. "Hanya mampir sebentar. Mar, ingin lihat anak dan besan." Jawab Pak Baskoro singkat. Matanya tidak lepas dari gerak-gerik Amar. Sore itu, mereka makan bersama dalam suasana yang canggung. Amar bercerita panjang lebar tentang kesuksesannya di kantor dan betapa ia merasa terbebani dengan biaya rumah sakit, seolah-olah sedang memberikan kode bahwa ia butuh dukungan moral atau finansial lebih lanjut. Bunga hanya menunduk, menyuap nasi yang terasa seperti pasir di mulutnya. Setelah makan, Amar masuk ke kamar untuk menerima telepon yang ia klaim sebagai urusan kantor. Sementara Pak Baskoro mengajak Bunga duduk di teras belakang yang remang-remang. Suasana sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan deru napas Pak Baskoro yang berat. "Bunga," panggil Pak Baskoro lembut. Bunga mendongak, matanya berkaca-kaca. "Iya, Pak. Bapak mungkin sudah tua, tapi Bapak belum pikun. Rumah ini, auranya sudah tidak sehat." Pak Baskoro menatap lurus ke mata Bunga. "Bapak melihat kamu seperti orang yang sedang berjalan di atas pecahan kaca. Takut salah langkah, takut bersuara." Bunga mencoba tertawa hambar. "Bunga cuma capek, Pak. Mengurus ibu dan Mas Amar memang butuh tenaga ekstra." Pak Baskoro memegang tangan Bunga. Tangan yang kasar karena kerja keras itu terasa sangat hangat dan protektif. "Dengar Bapak, Nak, dulu, Bapak merestuimu karena Bapak ingin kamu punya sandaran. Tapi jika sandaran itu ternyata rapuh dan malah melukaimu, kamu tidak perlu bertahan hanya karena rasa malu pada Bapak." Air mata Bunga luruh seketika. Ia terisak tanpa suara, mencoba meredam tangisnya agar tidak terdengar sampai ke telinga Amar. "Jangan takut untuk pulang, Bunga. Pintu rumah Bapak tidak pernah dikunci untukmu. Jika rumah ini sudah bukan lagi tempat yang aman bagi hatimu, tinggalkan. Bapak lebih suka melihatmu janda daripada melihatmu hancur pelan-pelan di sini." Bisik Pak Baskoro dengan nada yang sangat tegas namun penuh kasih.
Pesan itu seperti aliran listrik yang menyambar kesadaran Bunga. Selama ini, ketakutan terbesarnya adalah mengecewakan ayahnya jika pernikahannya gagal. Kini, dukungan itu datang langsung dari sumber kekuatannya. Bunga merasa beban yang menghimpit pundaknya sedikit terangkat. Ia tidak lagi merasa sendirian menghadapi iblis bernama Amar. Terima kasih, Pak. Bunga. Bunga akan selesaikan semuanya. Jawab Bunga dengan suara yang lebih mantap. Begitu Pak Baskoro pulang, Bunga tidak lagi masuk ke dalam kamar dengan rasa takut. Ia menunggu Amar keluar dari kamar mandi. Saat Amar keluar dengan wajah ceria tanpa dosa, Bunga menatapnya dengan pandangan yang berbeda. Bukan lagi pandangan istri yang memohon cinta, melainkan pandangan seorang eksekutor. Mas, besok aku mau ke bank sebentar. Ada urusan administrasi yang perlu diurus, kata Bunga tenang. Amar mengernyitkan dahi. Urusan apa? Bukannya semua sudah aku yang pegang. Hanya soal tabungan lamaku. Aku butuh uang sedikit untuk keperluan ibu yang tidak dicover asuransi. Bunga memberikan alasan yang logis agar Amar tidak curiga. Oh, ya sudah. Tapi jangan lama-lama. Ibu tidak ada yang jaga. Jawab Amar acuh tak acuh sembari kembali sibuk dengan ponselnya. Bunga masuk ke kamar bawah. Duduk di samping Bu Indah. Namun, pikirannya sudah terbang ke kantor hukum milik kenalan Ranti. Keputusan ayahnya tadi telah menguatkan batin Bunga untuk segera mengambil tindakan hukum. Ia tidak akan hanya menggugat cerai. Ia akan melaporkan Amar atas dugaan penipuan dokumen warisan. Namun, saat ia sedang mencari berkas di dalam tasnya, ia menemukan sebuah kartu nama yang terselip di saku jas Amar yang baru saja diletakkan di kursi. Hanum Amarta, Senior Legal Consultant. Jantung Bunga mencelos. Hanum ternyata bukan sekadar rekan kerja di tim pemasaran. Dia adalah orang hukum. Ini berarti, semua draft surat hibah yang ditemukan Bunga kemungkinan besar disusun oleh Hanum sendiri untuk menjerat harta Bu Indah secara sah. Tekanan batin baru menghantam Bunga. Ia tidak hanya melawan suami yang licik, tapi ia sedang melawan seorang ahli hukum yang tahu persis bagaimana cara menghilangkan jejak. Bunga meremas kartu nama itu, menyadari bahwa langkah hukum yang akan diambilnya besok pagi akan jauh lebih berbahaya dan berisiko daripada yang ia bayangkan. Kartu nama itu masih terselip di sela jari Bunga. Ujungnya yang tajam seolah menyayat kulit telapak tangannya. Hanum Amarta, Senior Legal Consultant. Fakta bahwa selingkuhan suaminya adalah seorang ahli hukum mengubah seluruh peta peperangan di kepala Bunga. Jika sebelumnya ia mengira ini hanyalah drama perselingkuhan biasa, kini ia sadar bahwa ia sedang dikepung secara sistematis. Amar tidak hanya mencari kepuasan batin, ia sedang menyusun strategi perampokan aset dengan bantuan seorang profesional. Namun, dukungan Pak Baskoro semalam telah menyuntikkan keberanian yang berbeda ke dalam nadinya. Jika Amar dan Hanum bermain dengan logika hukum yang dingin, maka Bunga akan bermain dengan insting dasar manusia, kecerobohan yang lahir dari rasa aman yang semu. Mas, panggil Bunga di meja makan pagi itu. Suaranya tenang, nyaris lembut, menutupi badai yang sedang berkecamuk di dadanya. Amar mendongak dari piring rotinya. Wajahnya tampak segar, mungkin sudah membayangkan rencana besar untuk hari ini. Ya, sayang. Bapak menelepon tadi subuh. Katanya tensinya naik lagi dan tidak ada yang mengantar ke puskesmas. Aku merasa tidak enak kalau tidak pulang ke rumah Bapak selama 1 atau 2 hari. Bunga menunduk, memalsukan raut wajah penuh dilema. Tapi aku berat meninggalkan ibu. Kondisinya masih butuh perhatian penuh. Bunga bisa melihat kilatan di mata Amar. Itu bukan kilatan kekhawatiran untuk mertuanya, melainkan binar kemenangan yang tertahan. Amar berdehem, mencoba mengatur nada suaranya agar terdengar seperti suami yang pengertian. Ya ampun, Bunga, kenapa tidak bilang dari tadi? Tentu saja kamu harus pulang. Pak Baskoro itu ayahmu, dia cuma punya kamu. Soal ibu, kamu jangan khawatir. Aku bisa ambil cuti atau pulang lebih awal. Aku akan urus semuanya di sini, ujar Amar dengan nada yang sangat meyakinkan. Benar tidak apa-apa, Mas? Siska apa bisa bantu? Tanya Bunga, memancing. Siska sedang ada acara di luar kota bersama teman-temannya. Sudahlah, aku sanggup sendiri. Kamu fokus saja pada Bapak. Kabari aku kalau sudah sampai di sana. Ya. Amar berdiri, lalu mengecup kening Bunga. Ciuman itu terasa seperti sengatan lebah yang beracun bagi Bunga. Bunga segera berkemas. Ia masuk ke kamar bawah untuk berpamitan pada Bu Indah. Wanita tua itu merengut. Tentu saja. Baru pulang sebentar sudah mau pergi lagi? Siapa yang mau menyeka badanku kalau kamu tidak ada? Amar itu sibuk cari uang. Bunga, jangan egois jadi anak.
Keluh Bu Indah dengan suara parau. Bunga mengelus tangan mertuanya, menahan rasa muak. Hanya 2 hari, Bu. Mas Amar janji akan menjaga ibu dengan baik. Ibu harus menurut pada Mas Amar ya. Jangan rewel. Ibu lihat saja nanti. Siapa yang sebenarnya ibu banggakan? Batin Bunga saat ia melangkah keluar dari kamar itu. Bunga tidak pergi ke rumah ayahnya. Begitu taksi yang membawanya keluar dari kompleks perumahan, ia meminta sopir berputar arah menuju apartemen Ranti. Sahabatnya itu sudah menunggu dengan laptop terbuka di meja makan. Layar besarnya sudah terhubung dengan sistem CCTV di rumah Bunga. "Kamu sudah yakin dengan ini, Bunga?" tanya Ranti. Wajahnya penuh kecemasan. "Meninggalkan mereka berdua di sana, itu seperti membiarkan serigala masuk ke sarangmu. Aku butuh bukti yang tidak bisa dibantah oleh hukum manapun." Ranti. Hanum itu orang hukum. Dia tahu cara memutarbalikkan kata-kata. Tapi video tidak bisa berbohong. "Aku ingin melihat seberapa jauh mereka berani bertindak di rumahku sendiri," jawab Bunga. Suaranya terdengar dingin dan tajam. Mereka mulai mengawasi. Jam menunjukkan pukul 2 siang. Di layar, terlihat mobil Amar memasuki garasi. Namun, ia tidak sendiri. Dari kursi penumpang, turunlah Hanum. Wanita itu mengenakan kacamata hitam besar dan tas bermerek. Melangkah masuk rumah Bunga seolah-olah dia adalah nyonya rumah yang baru saja pulang dari belanja. Bunga mencengkeram lengan sofa Ranti. Napasnya memburu. Ia melihat melalui kamera ruang tamu. Amar merangkul pinggang Hanum dan mencium pipinya di depan kamar Bu Indah yang pintunya tertutup rapat. "Gila, mereka benar-benar tidak punya urat malu," desis Ranti tak percaya. Di layar, pemandangan menjadi semakin menyakitkan. Hanum tidak hanya datang sebagai tamu. Ia mulai membuka lemari es, mengambil minuman, dan duduk di sofa kesayangan Bunga dengan kaki diangkat ke atas meja. Tak lama kemudian, Amar membawa Hanum naik ke lantai atas, menuju kamar utama. Bunga mengalihkan pandangan ke kamera kamar utama. Ia melihat Hanum melempar tasnya ke atas ranjang di mana Bunga biasanya berdoa dan menangis. Hanum mulai membuka lemari pakaian Bunga, mengeluarkan salah satu gaun tidur sutra milik Bunga, dan menunjukkannya pada Amar sambil tertawa mengejek. "Ismu ini punya selera yang membosankan, Mar." Suara Hanum terdengar melalui speaker laptop Ranti, tajam dan merendahkan. "Kapan kamu akan menyingkirkan semua barang-barang murah ini?" "Sabar, sayang. Begitu surat hibah itu selesai ditandatangani ibuku, aku akan mengusirnya dengan tangan kosong. Kamu bisa mendekorasi ulang seluruh rumah ini sesuai seleramu," jawab Amar sambil memeluk Hanum dari belakang. Dada Bunga terasa sesak, seolah pasokan oksigen di ruangan itu mendadak hilang. Hatinya yang semula hancur kini mengeras menjadi beton. Ia menyaksikan suaminya merencanakan pengusirannya di atas tempat tidur mereka sendiri. Namun, kejutan sebenarnya terjadi di jam 7 malam. Bu Indah mulai memanggil-manggil dari bawah. Suaranya yang lemah terdengar berkali-kali memanggil nama Amar dan Bunga karena ingin ke kamar mandi atau sekadar meminta minum. Amar yang sedang asyik makan malam mewah hasil pesanan daring bersama Hanum di ruang atas tampak terganggu. Ia turun dengan wajah gusar. "Ibu bisa diam tidak? Bunga sedang pergi. Aku sedang ada urusan pekerjaan di atas," bentak Amar di depan pintu kamar ibunya. "Tapi Amar, ibu haus. Ibu mau ke toilet," rintih Bu Indah. Hanum menyusul turun, berdiri di samping Amar dengan tangan bersedekap. Ia menatap ke dalam kamar Bu Indah dengan tatapan jijik, seolah sedang melihat tumpukan sampah. "Ini yang kamu bilang, aset, Mar? Wanita tua yang merepotkan ini?" tanya Hanum tanpa keraguan sedikitpun. "Cepat selesaikan urusan surat-surat itu. Aku tidak tahan mencium bau obat-obatan di rumah ini." Bunga yang menonton dari balik layar laptop merasa tangannya mendingin. Tekanan batinnya kini mencapai titik puncak baru. Ia melihat mertuanya, wanita yang selama ini memujanya sebagai menantu tapi lebih memuja anaknya sebagai malaikat, kini diperlakukan seperti beban oleh anak kesayangannya sendiri di depan wanita simpanannya. "Ranti, rekam semuanya. Jangan ada yang terlewat," bisik Bunga. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena amarah yang sudah melampaui batas kemanusiaan. Keputusan Bunga sudah bulat. Ia tidak akan menunggu 2 hari. Ia akan membiarkan mereka merasa aman malam ini, membiarkan mereka melakukan kesalahan yang lebih besar lagi. Namun, sebuah risiko muncul di benaknya. Bagaimana jika Bu Indah dalam bahaya? Bagaimana jika Hanum, dengan latar belakang hukumnya, nekat memaksa Bu Indah menandatangani dokumen malam ini juga saat Bunga tidak ada? Bunga mengambil ponselnya.
Jarinya gemetar di atas nomor telepon pengacaranya. Ia harus membuat keputusan sulit, tetap menonton untuk mengumpulkan bukti lebih banyak, atau bergerak sekarang dan mengambil risiko bukti yang ada belum cukup kuat untuk memiskinkan Amar sepenuhnya. Di layar, ia melihat Hanum mengeluarkan sebuah map dari tasnya dan membawanya masuk ke kamar Bu Indah. Jantung Bunga berdegup kencang. Jebakan sudah terpasang, tapi kini ia takut justru dirinya sendiri yang akan terjepit oleh waktu. Layar laptop di hadapan Bunga memancarkan cahaya biru yang pucat, menerangi wajahnya yang tampak kaku dan lelah. Di apartemen ranti yang sunyi, Bunga duduk mematung dengan jemari yang terus mencengkeram pinggiran meja. Di layar itu, melalui sudut pandang kamera tersembunyi yang ia pasang di sudut dapur, pemandangan menyakitkan mulai terbentang. Pukul 2 dini hari, dan rumah yang selama ini ia anggap sebagai tempat bernaung kini berubah menjadi panggung sandiwara yang mengerikan. Bunga melihat siluet seorang wanita melangkah keluar dari kamar utama di lantai atas. Itu Hanum. Wanita itu mengenakan gaun tidur sutra berwarna merah marun milik Bunga. Barang yang dibeli Bunga dengan uang tabungannya sendiri untuk merayakan ulang tahun pernikahan tahun lalu. Hanum turun ke dapur dengan langkah santai, menggerai rambut coklatnya yang berkilau, seolah-olah dia adalah ratu di istana yang baru saja ia rebut. Di kamar bawah, pintu terbuka perlahan. Bu Indah muncul dengan alat bantu jalannya. Suara gesekan logam walker di atas lantai granit terdengar nyaring di kesunyian malam, terekam jelas oleh mikrofon sensitif yang dipasang ranti. Bu Indah tampak kepayahan. Napasnya terdengar pendek-pendek melalui speaker laptop. Bunga. Suara Bu Indah terdengar parau dan lemah. Bunga, tolong. Ibu haus. Ibu mau minum. Hanum yang sedang menuangkan segelas air dingin di dispenser tersentak. Ia berbalik dengan wajah gusar. Matanya yang tajam menatap Bu Indah yang berdiri gemetar di ambang pintu dapur. Karena pencahayaan yang remang-remang dan penglihatannya yang sudah mulai kabur, Bu Indah benar-benar mengira sosok di depannya adalah menantunya. Bunga, kenapa diam saja? Ambilkan airnya ke sini, kaki ibu sakit sekali. Keluh Bu Indah lagi. Nada bicaranya masih menunjukkan otoritas seorang mertua yang terbiasa memerintah. Hanum tidak bergerak. Ia justru menyesap air dari gelasnya sendiri dengan gerakan lambat yang provokatif. Aku bukan Bunga, ucap Hanum dengan suara dingin yang menusuk. Bu Indah mematung. Ia mengerjap-ngerjapkan matanya, mencoba memfokuskan pandangan. Siapa kamu? Di mana Bunga? Kenapa kamu pakai baju bunga? Hanum melangkah mendekat, membiarkan wajahnya terkena cahaya lampu dapur. Ia menatap Bu Indah dari atas ke bawah dengan tatapan penuh kejijikan, seolah-olah wanita tua di depannya adalah kotoran yang mengotori pemandangan indahnya. Bunga sudah pergi. Nek, dia lelah mengurus wanita tua yang tidak tahu terima kasih seperti Anda. Bohong Hanum dengan nada datar. Dan mulai sekarang, sebaiknya Anda berhenti memanggil-manggil namanya. Bunga tidak akan kembali untuk menyelamatkan Anda. Apa katamu? Bu Indah gemetar hebat. Tangannya yang keriput mencengkeram erat pegangan walkernya. Kamu jangan sembarang bicara. Ini rumah anakku. Amar di mana Amar? Amar. Diam. Bentah Hanum tiba-tiba. Suaranya menggelegar di ruang dapur, membuat Bu Indah tersentak hingga hampir terjatuh. Amar sedang tidur. Jangan berani-berani membangunkannya hanya karena Anda haus. Anda punya tangan dan kaki, kan? Ambil sendiri minummu. Di balik layar laptop, Bunga menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia merasakan gejolak batin yang luar biasa hebat. Selama ini, ia sering merasa benci pada perlakuan Bu Indah yang semena-mena. Namun melihat mertuanya diperlakukan sekasar itu oleh wanita simpanan suaminya, ada sesuatu yang hancur di dalam diri Bunga. Rasa kemanusiaan dan harga dirinya sebagai menantu seolah ikut diinjak-injak. Ranti, lihat itu. Bisik Bunga terisak. Dia benar-benar tidak punya hati. Rekam terus. Bunga, jangan matikan. Balas Ranti dengan nada tajam. Ini adalah bukti kekerasan psikis dan penelantaran. Hanum baru saja memberikan senjata paling mematikan untuk kita. Di layar, kekejaman Hanum berlanjut. Saat Bu Indah mencoba melangkah mendekati dispenser dengan tangan gemetar, Hanum justru sengaja menaruh gelasnya di pinggir meja yang jauh dari jangkauan Bu Indah. Dengar ya, Bu Indah. Hanum mendekatkan wajahnya ke telinga mertua Bunga itu. Suaranya kini merayap seperti ular. Anak kesayanganmu, Amar. Dia yang membawaku ke sini. Dia yang memintaku menemaninya karena dia sudah muak melihat wajahmu yang sakit-sakitan dan wajah Bunga yang membosankan. Jadi, kalau Anda masih ingin punya tempat tinggal,
Sebaiknya Anda tutup mulut dan tanda tangani surat hibah itu besok pagi tanpa banyak tanya. Jika tidak, aku sendiri yang akan memastikan Amar membuangmu ke panti jompo paling murah di pinggiran kota." Bu Indah terisak. Tangisnya pecah dalam suara yang lirif dan menyayat hati. "Amar, tidak mungkin begitu. Amar anakku. Anakmu itu lebih mencintai uangmu daripada nyawamu," tutup Hanum dengan tawa kecil yang mengerikan. Ia kemudian berbalik dan meninggalkan Bu Indah sendirian di dapur yang dingin, membiarkan wanita tua itu menangis terseduh-seduh sambil berpegangan pada meja. Bunga tidak sanggup menonton lebih lama lagi. Ia menutup layar laptopnya dengan bantingan keras. Dadanya sesak. Kepalanya terasa ingin pecah. Kenyataan pahit yang dialami Bu Indah adalah kenyataan pahitnya juga. Amar telah mengkhianati mereka berdua dengan cara yang paling biadab. "Aku tidak bisa menunggu sampai lusa, Ranti," ujar Bunga dengan suara yang kini tidak lagi gemetar, melainkan dingin dan penuh tekad. "Aku harus pulang sekarang." "Bunga, jangan gegabah. Rencana kita adalah 2 hari lagi bersama pengacara," seru Ranti memperingatkan. "Kalau aku menunggu 2 hari lagi, dia mungkin akan membunuh ibu secara perlahan dengan tekanan batin itu. Ibu memang keras padaku, tapi dia tetap ibu Mas Amar. Dia tetap manusia yang sedang sakit." Bunga berdiri, mengambil tasnya. "Aku akan pulang, tapi aku tidak akan masuk melalui pintu depan. Aku akan membiarkan mereka tetap merasa aman semalam lagi, tapi aku harus berada di sana untuk memastikan ibu tidak apa-apa." Bunga mengambil keputusan berisiko. Ia akan kembali ke rumah itu secara diam-diam melalui pintu belakang yang kuncinya ia bawa, bersembunyi di gudang atau ruang servis, demi mengawasi keselamatan Bu Indah secara langsung. Ia tahu, jika Amar atau Hanum menemukannya malam ini, semua rencana hukumnya bisa hancur berantakan karena ia akan dituduh melakukan pengintaian ilegal. Namun, tekanan batin melihat Bu Indah yang hancur membuat Bunga tidak peduli lagi pada keselamatannya sendiri. Ia melangkah keluar dari apartemen Ranti, menuju kegelapan malam dengan satu tujuan, mengakhiri kekuasaan Hanum di rumahnya, apapun taruhannya. Langit subuh masih berwarna biru pekat saat taksi yang membawa Bunga berhenti beberapa puluh meter dari rumahnya. Udara pagi yang menusuk tulang terasa jauh lebih bersahabat dibandingkan kekosongan yang kini menghuni dadanya. Ia turun dengan langkah yang diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan suara. Di dalam genggamannya, kunci pintu belakang rumah terasa dingin dan berat. Sama beratnya dengan rencana yang kini tersusun rapi di kepalanya. Bunga masuk melalui pintu dapur. Bau sisa makanan mewah semalam masih tercium, bercampur dengan aroma parfum Hanum yang kini ia kenali sebagai aroma pengkhianatan. Ia melangkah menuju kamar bawah, tempat Bu Indah tertidur dengan napas yang terdengar berat dan tersendat. Melihat mertuanya yang tampak rapuh dan tak berdaya setelah dihina habis-habisan oleh Hanum semalam, rasa benci Bunga kepada Amar berubah menjadi tekad yang membeku. Bunga menaiki tangga menuju lantai atas dengan sangat hati-hati. Setiap anak tangga yang ia injak seolah menuntut pertanggungjawaban atas kesabarannya selama ini. Sesampainya di depan pintu kamar utama, ia mendengar suara tawa lirih dari dalam, suara Amar yang sedang bercanda dengan Hanum. Tawa itu terdengar begitu menjijikan di telinga Bunga. Tanpa ragu, Bunga meraih kunci cadangan yang menggantung di dekat bingkai foto pernikahan mereka di lorong. Dengan satu gerakan cepat dan sunyi, ia memasukkan kunci itu ke lubang pintu kamar dari luar, lalu memutarnya 2 kali. Klik. Bunyi itu terasa seperti suara palu hakim di ruang sidang. Amar dan Hanum kini terperangkap di dalam ruang yang mereka pikir adalah tempat aman untuk maksiat. Bunga segera merosot di dinding lorong. Napasnya memburu. Tangannya gemetar saat ia menekan tombol panggil pada ponselnya. "Ranti, sekarang. Bawa Pak RT. Bilang ada pencuri atau gangguan keamanan. Aku tidak peduli alasan apa yang kamu pakai, yang penting mereka harus melihat ini sekarang," bisik Bunga pada ponselnya. Sambil menunggu, Bunga berdiri di depan pintu yang terkunci itu. Dari dalam, ia mulai mendengar suara gagang pintu yang digerakkan dengan kasar. "Bunga, kamu sudah pulang." Suara Amar terdengar panik dari balik kayu pintu yang tebal. "Bunga, kenapa pintunya dikunci dari luar? Ini tidak lucu, Bunga." Bunga tidak menjawab. Ia justru berjalan menuju ruang tengah, menyalakan semua lampu rumah hingga terang benderang. Ia ingin kebenaran ini tidak memiliki sudut gelap sedikit pun untuk bersembunyi. Tak lama kemudian, ketukan keras terdengar di pintu depan. Ranti datang bersama Pak Wawan, ketua RT yang tampak masih mengenakan sarung dan jaket tebal karena terkejut dipanggil mendadak. "Ada apa, Mbak Bunga?" Mbak Ranti bilang ada orang asing masuk ke rumah. Pak Wawan bertanya dengan wajah penuh kecemasan. Bunga mengatur napasnya,
mencoba menjaga suaranya agar tetap stabil di depan saksi-saksi ini. Pak RT, maaf saya mengganggu waktu istirahat Bapak. Saya baru pulang dan menemukan ada sesuatu yang salah di kamar atas. Saya khawatir ada penyusup yang dibawa masuk tanpa izin saya, dan sekarang mereka terkunci di sana. Ranti memegang bahu Bunga, memberikan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan. Kita harus cek sekarang, Pak RT. Ini demi keamanan lingkungan juga. Mereka bertiga berjalan menaiki tangga. Pak Wawan tampak ragu, namun rasa tanggung jawabnya sebagai ketua RT membuatnya terus melangkah. Suara gedoran dari dalam kamar semakin kencang. Amar mulai berteriak. Suaranya mengandung campuran antara amarah dan ketakutan yang luar biasa. Bunga, buka pintunya. Kamu gila ya? Teriak Amar. Bunga berdiri tepat di depan pintu, di samping Pak Wawan. Ia menatap pintu kayu itu dengan pandangan yang kosong namun tajam. Pak RT, mohon saksikan siapa yang ada di dalam kamar pribadi saya bersama suami saya. Bunga memutar kunci dan membuka pintu lebar-lebar. Pemandangan di dalam kamar itu seketika membuat Pak Wawan beristighfar dan memalingkan wajah. Amar berdiri di tengah ruangan dengan kemeja yang tidak dikancingkan sempurna, sementara Hanum duduk di tepi ranjang, mengenakan gaun tidur sutra milik Bunga. Hanum tidak tampak ketakutan. Wajahnya justru menunjukkan kejengkelan yang luar biasa karena privasinya terganggu. Amar, apa-apaan ini? Suara Pak Wawan meninggi, penuh nada kecewa. Pak RT, ini tidak seperti yang Bapak lihat. Ini rekan kerja saya. Kami sedang membahas dokumen penting untuk Ibu. Amar mencoba membangun narasi bohongnya lagi, namun suaranya bergetar hebat. Ia menatap Bunga dengan tatapan yang seolah ingin membunuhnya. Bunga, kenapa kamu bawa orang ke sini? Kamu mau mempermalukanku. Bunga melangkah maju satu langkah, masuk ke wilayah yang dulu ia sebut sebagai ruang pribadinya. Mempermalukanmu, Mas? Kamu sendiri yang melakukannya sejak kamu membawa wanita ini masuk rumah ibumu yang sedang sekarat. Pak RT, wanita ini adalah Hanum. Dia yang semalam menghina Ibu Indah di dapur karena merasa terganggu saat Ibu minta minum. Hanum berdiri, merapikan gaun tidur merah marun itu dengan gerakan yang sengaja diperlambat. Mbak Bunga, saya sarankan Mbak hati-hati bicara. Saya ini konsultan hukum. Apa yang Mbak lakukan dengan mengunci kami dan membawa masa ini bisa dianggap sebagai perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik. Ujar Hanum dengan nada dingin dan sombong. Ranti mendengus kasar di belakang Bunga. Hukum. Kamu bicara soal hukum sambil memakai baju tidur istri orang di kamar mereka? Jangan membuat saya tertawa. Hanum. Tekanan di batin Bunga terasa semakin hebat. Ia melihat suaminya, pria yang selama ini ia layani dengan penuh pengabdian, kini berdiri di samping selingkuhannya dan sama sekali tidak menunjukkan rasa menyesal. Amar justru menatap Bunga dengan penuh kebencian karena rencananya untuk tetap terlihat bersih di depan publik telah hancur. Cukup, Amar. Saya akan bawa masalah ini ke rapat pengurus warga besok, kata Pak Wawan dengan tegas. Mbak Bunga, saya sarankan Mbak tenang dulu. Mas Amar, saya minta wanita ini segera meninggalkan lingkungan kita sekarang juga sebelum warga lain bangun dan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Bunga melihat Hanum mengambil tasnya dan berjalan melewati Pak Wawan dengan dagu terangkat, seolah dia tidak melakukan kesalahan apapun. Saat Hanum melewati Bunga, ia berbisik sangat pelan. Kamu boleh menang malam ini, tapi surat hibah itu akan tetap jatuh ke tangan kami. Kamu tidak punya apa-apa. Setelah Hanum pergi dan Pak Wawan turun ke bawah, Amar mendekati Bunga. Wajahnya merah padam, tangannya mengepal. Puas kamu, Bunga? Kamu puas menghancurkan namaku di depan tetangga? Desis Amar. Kamu pikir setelah ini kamu bisa menang? Aku akan pastikan kamu keluar dari rumah ini tanpa membawa sepeser pun. Besok, aku akan bawa ibu ke notaris untuk menyelesaikan semuanya. Bunga menatap suaminya, merasakan sisa-sisa cintanya menguap habis. Namun, sebuah tekanan batin baru muncul. Perkataan Hanum dan ancaman Amar barusan menyadarkannya bahwa perang ini belum berakhir dengan penggerebekan ini. Justru, penggerebekan ini telah mempercepat rencana Amar untuk segera menyingkirkannya secara hukum. Bunga menyadari bahwa ia baru saja memicu ledakan yang bisa membuat dirinya sendiri terlempar ke jalanan jika ia tidak segera menyelamatkan dokumen-dokumen milik Bu Indah. Dengan tangan yang masih gemetar, Bunga mengambil sebuah keputusan kecil yang sangat berisiko. Ia tidak akan tidur malam ini. Ia akan menunggu Amar lengah di ruang tamu, lalu ia akan kembali menggeledah ruang kerja Amar untuk mencari stempel atau tanda tangan palsu yang mungkin sudah disiapkan Hanum. Jika ia tertangkap basah oleh Amar yang sedang dalam kondisi emosi tidak stabil,
Bunga tahu nyawanya bisa menjadi taruhannya. Pagi itu, rumah yang biasanya riuh dengan perintah ketus Bu Indah mendadak sepi. Seolah-olah dinding-dindingnya sedang menahan napas. Amar berdiri di tengah ruang tamu. Matanya merah karena kurang tidur dan amarah yang belum tuntas. Setelah penggerebekan fajar tadi, ia tidak lagi berusaha memakai topeng suami penyayang. Ia berdiri dengan tangan di saku, menatap Bunga yang sedang merapikan tas jinjingnya dengan gerakan yang luar biasa tenang. "Kamu pikir dengan drama semalam kamu sudah menang, Bunga?" desis Amar. Suaranya parau namun penuh ancaman. "Aku sudah bicara dengan Hanum. Penggerebekanmu itu ilegal. Kamu masuk tanpa izin saat aku memegang kendali rumah ini. Dan soal ibu, dia tidak akan memberimu speser pun setelah aku ceritakan betapa jahatnya kamu menjebakku." Bunga berhenti melipat syalnya. Ia menatap Amar, bukan dengan ketakutan yang biasa ia tunjukkan, melainkan dengan tatapan yang kosong, seperti melihat sisa-sisa reruntuhan yang sudah tidak punya nilai lagi. Tepat saat itu, pintu depan terbuka. Pak Baskoro melangkah masuk. Wajahnya yang tua tampak tegar, meski batinnya pasti hancur melihat kondisi rumah tangga putrinya. Kehadiran ayahnya adalah benteng terakhir yang dibutuhkan Bunga untuk melepaskan beban yang selama ini menghimpit paru-parunya. "Bapak sudah di sini," ucap Bunga lembut. Amar tersentak, sedikit memundurkan langkahnya. "Bapak? Untuk apa Bapak ke sini pagi-pagi? Ini urusan rumah tangga kami." Pak Baskoro tidak menjawab Amar. Ia berjalan mendekati Bunga, berdiri di sampingnya seperti pohon beringin yang kokoh. "Selesaikan apa yang harus kamu selesaikan, Nak. Bapak saksinya." Bunga merogoh tasnya, mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dan sebuah ponsel cadangan yang sudah berisi semua kompilasi rekaman. Tanpa ragu, ia melemparkan amplop itu ke atas meja kopi di depan Amar. Kertas-kertas di dalamnya berhamburan keluar. Surat gugatan cerai yang sudah ditandatangani dan draft laporan kepolisian atas dugaan penipuan dokumen. "Itu surat cerainya, Mas. Aku sudah menandatanganinya." Suara Bunga terdengar sangat jernih di ruangan yang sunyi itu. Amar meraih kertas itu, membacanya dengan kilat kemarahan di matanya. "Kamu menggugatku? Dengan alasan apa? Perselingkuhan? Kamu tidak punya bukti yang sah secara hukum kecuali kesaksian Pak RT yang bisa kubeli." Bunga mengambil ponsel cadangan itu, menyalakan layar, dan memutar rekaman suara Amar di kamar mandi. Rekaman di mana Amar berjanji pada Hanum untuk menceraikan Bunga setelah harta warisan Bu Indah jatuh ke tangannya. Suara Amar yang menyebut Bunga sebagai alat dan perawat gratisan menggema di ruang tamu, memantul di antara tembok-tembok yang selama ini menyimpan rahasia busuk itu. Wajah Amar mendadak pucat pasi. Ia menatap ponsel itu seolah-olah benda itu adalah bom waktu yang baru saja meledak di tangannya. "Masih mau bicara soal hukum, Mas? Atau mau aku tunjukkan rekaman Hanum yang membentak ibu di dapur semalam?" Bunga maju selangkah, menatap tajam pria yang pernah ia cintai itu. "Kamu bilang aku tidak punya apa-apa? Aku punya harga diri yang baru saja aku pungut kembali dari lumpur yang kamu buat." Amar mencoba meraih ponsel itu. Namun Pak Baskoro menghalangi langkahnya dengan tatapan yang membuat Amar terpaku di tempat. "Dan satu hal lagi," lanjut Bunga. Suaranya kini mengandung nada ironi yang pedih. "Mulai detik ini, aku berhenti. Aku berhenti menjadi istri yang kamu hianati. Dan aku berhenti menjadi perawat untuk ibumu." Amar tertawa hambar, mencoba menutupi kepanikannya. "Lalu siapa yang mau urus ibu? Kamu tahu sendiri ibu tidak mau disentuh orang lain. Kamu mau membiarkan ibuku mati." Bunga tersenyum tipis, senyum pertama yang terasa nyata setelah sekian lama. "Bukankah kamu bilang Hanum jauh lebih hebat dariku? Hanum adalah wanita yang kamu pilih untuk menggantikan posisiku, kan? Jadi, sekarang adalah saatnya Hanum membuktikan baktinya sebagai calon menantu idamanmu." Bunga berjalan menuju pintu kamar bawah, tempat Bu Indah yang sudah terbangun sejak tadi mendengarkan segalanya. Bunga membuka pintu itu lebar-lebar. Bu Indah tampak pucat di atas ranjangnya. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. Ia baru saja mendengar suara anak kesayangannya merencanakan kematiannya demi harta. "Ibu," panggil Bunga lembut. Bunga pamit. Selama ini Bunga tulus merawat ibu. Tapi Bunga tidak bisa bertahan di rumah di mana Bunga dianggap sampah. Mas Amar sudah punya pengganti Bunga. Hanum akan segera datang ke sini untuk merawat ibu. Bukankah itu yang ibu inginkan? Menantu yang kaya dan berpendidikan tinggi. Bu Indah menggeleng-gelengkan kepalanya, mencoba meraih tangan Bunga. Namun Bunga menarik tangannya dengan halus. Rasa iba itu masih ada, namun rasa sakitnya jauh lebih besar. "Mas Amar,
Bunga menoleh pada suaminya. Telepon Hanum sekarang. Suruh dia ke sini. Suruh dia mengganti popok ibu, menyeka badannya setiap subuh, dan mendengarkan makiannya setiap jam. Bukankah itu masa depan yang kalian janjikan di atas ranjangku semalam? Selamat menikmati bakti yang kalian banggakan. Bunga melangkah keluar dari rumah itu bersama ayahnya. Di belakangnya, ia mendengar suara Amar yang mulai berteriak frustrasi, menelepon Hanum dengan nada panik karena Bu Indah mulai mengalami sesak napas akibat syok emosional. Dada Bunga terasa lega, seolah-olah gembok yang mengunci jiwanya baru saja dipatahkan. Namun, saat ia masuk ke dalam mobil ayahnya, ia melihat sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal di ponsel utamanya. Kamu pikir menyerahkan wanita tua itu padaku akan mengakhiri segalanya? Aku sudah memegang surat hibah yang sudah ditandatangani Amar atas nama ibunya 2 jam yang lalu. Nikmati kemiskinanmu, Bunga. Bunga mematikan ponselnya dengan tangan yang kembali mendingin. Tekanan batin baru menghujamnya. Meski ia sudah bebas secara fisik, ia menyadari bahwa Hanum dan Amar telah melakukan langkah hukum yang lebih cepat dari dugaannya. Kebebasannya kini terancam oleh kemiskinan dan perang panjang di pengadilan yang baru saja dimulai. Ia telah melepaskan tugasnya sebagai perawat. Namun sekarang ia harus bersiap menjadi prajurit untuk merebut kembali hak mertuanya yang sedang dirampok. Pesan singkat dari Hanum yang masuk sesaat setelah Bunga meninggalkan rumah itu masih terbayang di benaknya seperti noda yang sulit dibersihkan. Namun, kini Bunga tidak lagi berada di bawah atap yang menyesakkan itu. Ia berada di rumah masa kecilnya, di sebuah kamar dengan jendela yang menghadap ke kebun mangga milik Pak Baskoro. Wangi tanah basah dan kayu tua seharusnya menenangkan, tetapi batin Bunga masih bergolak. Ia merasa bebas, namun kebebasan itu datang dengan bayang-bayang kehancuran yang ditinggalkannya di belakang. 3 hari telah berlalu sejak Bunga menyerahkan bakti itu kepada Hanum. Melalui Ranti, Bunga mendapatkan laporan bahwa neraka baru saja berpindah alamat ke rumah Amar. Di rumah itu, Hanum yang terbiasa dengan kehidupan apartemen mewah, kopi mahal, dan lingkungan kantor yang steril, kini harus berhadapan dengan realitas merawat lansia yang sedang kritis. Bu Indah bukan lagi sekadar aset dalam map biru, melainkan manusia yang butuh diganti popoknya, yang muntah di tengah malam, dan yang terus-menerus meneriakkan nama Bunga karena tidak sudi disentuh oleh tangan dingin Hanum. Ranti bilang, Hanum hampir gila, ujar Pak Baskoro sambil meletakkan secangkir teh hangat di depan Bunga. Wanita itu tidak tahu cara menyuapi orang sakit. Kemarin dia tidak sengaja menyiramkan air panas ke tangan Bu Indah karena panik mendengar jeritan mertuamu. Amar benar-benar dalam masalah besar. Bunga menyesap tehnya, merasakan pahit yang samar. Itu pilihan mereka, Pak. Mereka menginginkan rumah itu. Mereka juga harus menerima beban yang ada di dalamnya. Namun, di balik kata-kata tegasnya, Bunga merasakan remuk di ulu hatinya. Ia membayangkan Bu Indah yang malang. Bagaimanapun juga, ia pernah menyayangi wanita itu seperti ibunya sendiri. Konflik batin ini terus mengirisnya, antara rasa kemanusiaan dan harga diri yang baru saja ia tegakkan. Sementara itu, di kantor, posisi Amar mulai goyah. Gosip tentang penggerebekan oleh Pak RT dan kehadiran wanita simpanan di rumah saat ibunya sekarat telah menyebar seperti api di antara rekan kerja. Hanum, yang juga bekerja di sana, mulai dijauhi. Amar kehilangan fokus. Laporan penjualannya berantakan, dan beberapa klien besar mulai menarik diri karena tidak ingin diasosiasikan dengan pria yang memiliki skandal moral seburuk itu. Sore yang mendung itu, sebuah mobil yang sangat Bunga kenali berhenti di depan pagar rumah Pak Baskoro. Amar turun dari mobil dengan penampilan yang tidak lagi rapi. Kemejanya kusut, wajahnya kusam dengan kantung mata yang menghitam. Tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan pria yang merasa di atas angin beberapa hari lalu. Bunga berdiri di teras, tangannya bersedekap. Ia tidak membiarkan Amar masuk ke dalam pagar. Bunga. Suara Amar gemetar. Ia berdiri di balik jeruji pagar, tampak seperti pesakitan yang memohon ampunan. Aku tidak sanggup lagi. Bunga, ibu tidak mau makan. Dia terus memanggil namamu. Hanum, dia pergi dari rumah kemarin malam setelah bertengkar hebat denganku. Dia bilang dia tidak sudi jadi pembantu di rumah itu. Bunga menatap suaminya, atau calon mantan suaminya, dengan tatapan yang seolah-olah sedang melihat orang asing yang tersesat. Lalu, apa hubungannya denganku? Mas, bukankah kamu bilang Hanum jauh lebih hebat? Aku salah, Bunga. Aku hilaf. Amar mencoba meraih tangan Bunga di sela pagar, namun Bunga menarik tangannya menjauh. Tolong, pulanglah sebentar saja.
Setidaknya sampai kondisi ibu stabil. Setelah itu kita bicara lagi soal kita. Aku janji akan membatalkan semua urusan warisan itu. Aku akan memberikan semuanya padamu, asal kamu mau kembali. Mendengar kata warisan, tawa pahit meledak dari bibir Bunga. Pria ini, bahkan saat sedang memohon maaf pun, masih mengukur segala sesuatunya dengan materi. Amar mengira Bunga bisa dibeli kembali dengan aset-aset yang sebelumnya ingin ia curi. Mas Amar, Bunga bicara dengan suara yang sangat tenang, namun setiap katanya terasa seperti silet yang mengiris udara. Kamu datang ke sini bukan karena kamu menyesal telah mengkhianatiku. Kamu datang karena kamu baru sadar bahwa merawat ibumu itu melelahkan. Kamu datang karena Hanum sudah tidak mau lagi melayanimu. Kamu hanya butuh pelayan, Mas, bukan istri. Bunga, tolong. Pintu hati saya sudah tertutup, Mas. Begitu juga pintu rumah ini, lanjut Bunga. Ia berbalik dan melihat Pak Baskoro berdiri di ambang pintu, menatap Amar dengan wibawa yang tak tergoyahkan. Amar, panggil Pak Baskoro. Suaranya tidak tinggi, namun berwibawa. Sebagai sesama lelaki, saya malu melihatmu hari ini. Pulanglah, selesaikan urusanmu dengan ibumu sendiri. Jika kamu mencintainya, rawatlah dia dengan tanganmu, bukan dengan tangan orang lain yang kamu sewa dengan nafsu. Jangan mengotori rumah saya lagi. Amar tertunduk lesu. Ia menyadari bahwa permohonan maafnya tidak memiliki bobot apapun di depan wanita yang sudah ia hancurkan martabatnya selama bertahun-tahun. Dengan langkah gontai, ia kembali ke mobilnya, meninggalkan debu yang segera luruh tersapu gerimis. Malam harinya, Bunga duduk di meja belajar lamanya. Ia membuka sebuah amplop dari Ranti yang baru saja tiba melalui kurir. Isinya adalah salinan berkas transaksi yang dilakukan Hanum diam-diam. Bunga terkejut saat melihat sebuah fakta baru. Hanum ternyata telah memindahkan sebagian dana dari rekening perusahaan Amar ke rekening pribadinya dengan memalsukan tanda tangan Amar, menggunakan dokumen yang sama yang sebelumnya digunakan untuk menjebak harta Bu Indah. Hanum tidak hanya ingin merampas harta Bu Indah, dia juga sedang menguras Amar hingga ke tulang-tulangnya. Bunga terdiam, jari-jarinya bergetar. Jika ia diam saja, Amar akan bangkrut dan mungkin berakhir di penjara karena kasus penggelapan dana kantor yang dilakukan Hanum atas namanya. Namun, jika ia bertindak, ia harus kembali berurusan dengan pria yang sudah menginjak-injak hatinya. Haruskah aku membiarkannya hancur berkeping-keping? Bisik Bunga pada kegelapan kamar. Konflik batin baru menyiksa Bunga. Ia merasa puas melihat Amar menderita. Namun ada bagian dari dirinya yang takut jika ia tetap diam, ia akan berubah menjadi sama jahatnya dengan mereka. Di layar ponselnya, muncul sebuah notifikasi dari aplikasi pemantau kesehatan Bu Indah yang masih terhubung. Detak jantung pasien tidak stabil. Peringatan kritis. Bunga harus membuat keputusan berisiko. Menghubungi rumah sakit untuk menyelamatkan Bu Indah secara anonim, atau membiarkan Amar menanggung akibat dari kelalaiannya sendiri hingga titik darah penghabisan. Ia berdiri, meraih kunci motor ayahnya, menyadari bahwa meski pintu hatinya telah tertutup, nuraninya masih memaksanya untuk melakukan satu gerakan terakhir yang mungkin akan menyeretnya kembali ke dalam pusaran masalah Amar. Gema lonceng di ruang tunggu pengadilan agama pagi itu terdengar seperti dentang pembebasan bagi Bunga. Ia duduk di kursi kayu yang keras, menggenggam tas tangannya dengan jemari yang tak lagi gemetar. Di sampingnya, Ranti duduk dengan wajah waspada, sementara Pak Baskoro sedang menyelesaikan beberapa urusan administrasi di loket pendaftaran. Ketegangan yang mencekik selama berbulan-bulan kini mulai menguap, berganti dengan kehampaan yang aneh namun melegakan. Bunga teringat peringatan kritis dari aplikasi pemantau kesehatan Bu Indah tadi malam. Ia telah mengambil langkah terakhir yang paling bermartabat, menghubungi layanan darurat dan Siska untuk segera membawa Bu Indah ke rumah sakit. Ia tidak melakukannya untuk Amar. Ia melakukannya untuk kemanusiaannya sendiri yang menolak mati meskipun telah disakiti berkali-kali. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang terseret memecah kesunyian lorong. Amar muncul di ujung koridor. Penampilannya benar-benar hancur. Kemejanya kotor, rambutnya acak-acakan, dan matanya merah sembab seolah ia baru saja melewati neraka dunia. Tidak ada lagi jejak pria arogan yang menjanjikan kemewahan pada selingkuhannya di atas ranjang istrinya sendiri. Bunga. Suara Amar pecah, nyaris tak terdengar. Ranti berdiri, mencoba menghalangi jalan Amar, namun Bunga menahan lengan sahabatnya itu. Biarkan saja, Ranti. Aku ingin mendengar apa lagi yang ingin dia katakan. Amar berjalan mendekat. Lalu tanpa mempedulikan tatapan orang-orang di ruang tunggu, ia jatuh berlutut di bawah kaki Bunga.
Suara lututnya yang menghantam lantai granit terdengar pilu. Ia bersujud, menyentuh ujung sepatu Bunga dengan dahi yang berkeringat dingin. "Bunga, ampuni aku, tolong, cabut gugatan ini," isak Amar. Tangisnya pecah menjadi sedu sedan yang memilukan. "Aku hancur. Bunga." Hanum, wanita itu benar-benar iblis. Begitu dia tahu perusahaan sedang mengaudit dana yang dia gelapkan dan dia tahu semua rekeningku sudah diblokir untuk urusan cerai, dia pergi. Dia membawa kabur mobilku dan surat tanah di Bogor itu. Dia meninggalkanku saat ibu sedang kritis di ICU. Bunga menatap puncak kepala Amar dengan pandangan datar. Di dalam batinnya, ia mencari sisa-sisa kemarahan atau rasa puas melihat musuhnya hancur. Namun ia tidak menemukan apa-apa. Hanya ada rasa dingin. Ia menyadari bahwa orang di bawah kakinya ini bukanlah sosok yang dulu ia cintai. Pria ini hanyalah pecundang yang kehilangan segalanya karena keserakahannya sendiri. Dia tidak pernah mencintaimu, Mas. Dia hanya mencintai bayangan harta yang kamu tawarkan padanya. Ucap Bunga dengan nada bicara yang sangat netral, tanpa sedikit pun bumbu dendam. "Aku tahu. Aku bodoh. Aku telah membuang permata demi sampah." Amar mendongak. Wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Ia mencoba meraih tangan Bunga. "Ibu terus mencarimu, Bunga." Siska tidak becus mengurusnya. Rumah kita disita karena aku menjadikan sertifikatnya sebagai jaminan pinjaman kantor yang dilarikan Hanum. Aku tidak punya tempat tinggal lagi. Bunga, aku mohon, beri aku satu kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Kita bisa mulai dari nol bersama Bapak di desa." Mendengar nama ayahnya disebut, Bunga merasakan sebuah tarikan kuat di hatinya. Bukan tarikan untuk kembali, melainkan tarikan untuk menjauh sejauh mungkin. Amar masih berpikir bahwa Bunga adalah pelabuhan cadangan, tempat ia bisa pulang setelah kapalnya karam karena badai yang ia ciptakan sendiri. Mulai dari nol. Bunga menarik napas panjang, lalu menghembuskannya pelan. "Mas, waktu tidak bisa diputar kembali ke titik nol. Setiap luka yang kamu buat sudah menjadi parut yang permanen. Kamu tidak sedang meminta maaf karena menyesal telah menyakitiku. Kamu meminta maaf karena kamu sedang ketakutan menghadapi kemiskinan dan tanggung jawab." Bunga berdiri dari kursinya. Ia menatap Pak Baskoro yang kini berjalan mendekat. Ayahnya tidak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menghina Amar. Diamnya Pak Baskoro adalah penghinaan yang paling tinggi. "Ibu sudah di rumah sakit, Mas. Siska ada di sana. Tugasku sebagai menantu sudah selesai sejak malam kamu membawa Hanum masuk ke kamar kita. Mengenai harta yang dibawa lari Hanum, itu adalah urusanmu dengan polisi. Aku tidak akan membantumu, tapi aku juga tidak akan menghalangimu mencari keadilan," lanjut Bunga. Amar merayap di lantai, mencoba memegang kaki Bunga agar tidak pergi. "Jangan pergi, Bunga. Aku akan mati kalau kamu pergi. Siapa yang akan mengurusku? Siapa yang akan mengurus ibu?" Bunga membungkuk sedikit, menatap mata Amar untuk terakhir kalinya. "Belajarlah menjadi anak untuk ibumu, Mas. Dan belajarlah menjadi manusia untuk dirimu sendiri. Kamu punya tangan dan kaki. Gunakan itu untuk menebus dosamu pada ibu, bukan untuk menyeretku kembali ke neraka yang sama." Bunga melepaskan tangan Amar dari kakinya dengan gerakan yang anggun namun tegas. Ia berbalik, melangkah dengan punggung tegak menuju pintu keluar pengadilan. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih ringan, seolah-olah rantai besi yang mengikat pergelangan kakinya selama 3 tahun ini telah lepas seluruhnya. Di luar, sinar matahari pagi menyambutnya dengan hangat. Pak Baskoro merangkul pundak putrinya. "Sudah selesai, Nak?" tanya ayahnya. "Sudah, Pak. Semuanya sudah selesai," jawab Bunga. Ia menatap langit biru yang luas. Ia tidak lagi melihat masa depannya sebagai rangkaian pelayanan yang melelahkan atau pengabdian yang sia-sia. Namun, saat mereka berjalan menuju mobil, Bunga melihat Siska berlari menuju arah ruang sidang dengan wajah panik. Mungkin mencari Amar untuk mengabarkan kondisi terbaru Bu Indah. Bunga sempat berhenti sejenak. Ada secercah beban yang tersisa di sudut hatinya, tentang wanita tua yang kini harus menghadapi ajal atau masa tuanya hanya dengan anak lelaki yang hancur dan anak perempuan yang egois. Bunga masuk ke dalam mobil. Ia membuka jendela, membiarkan angin menerpa wajahnya. Ia mengambil sebuah keputusan kecil namun bermakna. Ia akan mengirimkan sisa uang tabungan pribadinya secara anonim ke rekening rumah sakit untuk biaya perawatan Bu Indah hingga stabil. Itu adalah sedekah terakhirnya. Sebuah cara untuk memutus ikatan karma dengan cara yang paling suci. Mobil pun melaju meninggalkan pelataran pengadilan. Bunga tidak menoleh ke belakang. Di spion,
Ia melihat sosok Amar yang duduk bersimpuh di aspal, sendirian, mengecil hingga akhirnya hilang di telan tikungan jalan. Drama itu telah usai. Topeng-topeng telah jatuh, dan di bawah puing-puing pengkhianatan itu, Bunga akhirnya menemukan kembali dirinya yang sempat hilang. Ia kini bebas, menuju sebuah rumah di desa yang pintunya selalu terbuka, memulai hidup yang baru tanpa ada lagi rahasia yang disembunyikan di bawah bantal. Terima kasih telah mengikuti perjalanan emosional Bunga hingga titik ini. Sebagai penutup dari drama bersambung ini, ada sebuah pesan yang ingin saya tinggalkan untuk kita renungkan bersama. Kesetiaan bukanlah sebuah kelemahan yang bisa dieksploitasi, dan pengabdian bukanlah alat tukar untuk materi. Jangan pernah takut untuk melepaskan sesuatu yang hancur demi menyelamatkan diri sendiri, karena rumah sejati bukanlah bangunan yang megah, melainkan ketenangan hati yang jujur dan bermartabat. Semoga kisah Bunga memberikan kekuatan bagi siapapun yang sedang berjuang menemukan suaranya di tengah badai pengkhianatan. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya yang tak kalah menyentuh jiwa. Salam hangat dari meja penulis. Tetaplah menjadi pribadi yang tangguh dan penuh kasih.